Enak, benar-benar enak. Rasanya persis seperti yang kumakan di Hotel Bintang 7. Persis sama. Koki ini benar-benar hebat, membawa keluar kekayaan dan kedalaman gurih abalon hingga kesempurnaan mutlak. Setiap gigitan seperti kembang api rasa lautan yang meledak di mulutku. Hahaha. Segitunya enaknya, biar aku coba juga. Ini kan masakan rumahan biasa. Masakan rumahan? Makanan lagi sudah datang. Hahaha. Paman Bibi, kalian makan seperti ini setiap hari? Bukannya ini pertama kalinya kamu kesini? Oh, iya, ini karena kami, khusus minta tetangga, paman kedua, datang bantu masak. Hahaha. Paman kedua. Oh, walah. Begitu ya. Paman kedua ini adalah kepala koki di Hotel Bintang 7. Kok ada koki bintang 7? Oh, dia? Iya, paman kedua yang bilang. Dia dulu bekerja di Hotel Bintang 7. Oh, begitu rupanya. Hei, anak muda. Pakai ini. Kenapa? Ada masalah? Nggak ada masalah. Di desa, makan. Semewah ini? Anak muda, Hah? ini cuma sedikit dari tante. Ibu ngapain? Enggak. Tante, jangan. Ini terlalu berharga. Aku nggak bisa terima. Tante, ini benar-benar nggak boleh. Nggak boleh. Iya, Bu, dia nggak bisa terima. Kok kamu nggak ngerti sih? Kasih ke ibu, cepat. Bai Hao, kamu, ini kan pertama kali kamu main ke rumah kami. Ini, cuma sedikit untuk menyambutmu. Sambut, An. Selamat datang. Amplop merah setebal ini. Apa tempat ini benar-benar keluarga petani biasa? Terima kasih, Tante. Terima kasih, Om. Haha. Terima kasih, Kakek. Hahaha. Makan. Makan yang banyak, biar kuat. Kasih kakek cicit. Hah? Hahaha. Cowok gede. Ngapain butuh amplop merah? Kasih sini. Ini Om dan Tante yang kasih. Bukan urusan kamu. Bai Hao, Oh, hei. Kakek. ini dari kakek buat kamu. Oh, jangan. Ini nggak pantas. Nggak pantas. Benar-benar nggak pantas, Kakek. Nggak pantas. Aduh, apa aku bawa pulang? Orang pelit? Dia itu cuma si mata duitan yang pelit. Bangun. Jangan bilang kamu berencana makan, ambil, dan tidur di kasurku juga. Bangun. Kamu tidur di lantai. Gimana sih perlakuannya ke pacarmu? Kamu. Aku bisa tidur di lantai, tapi nanti kamu harus kembalikan cincin jempol itu. Itu barang paling berharga milik kakekku. Kamu nggak boleh ambil. Bisa saja aku lakukan. Gimana kalau begini? Kamu minta tolong dong. Mungkin aku lagi baik hati dan mau balikin. Bukannya kamu orang penting dari keluarga kaya, kamu sendiri udah lihat. Ini kondisi keluargaku. Ah, ya. Bukan berarti aku nggak bisa kasih kamu cincinnya. Tapi, gimana kalau kamu berubah pikiran? Berubah pikiran soal apa? Soal pura-pura jadi pacarku buat yakinkan keluargaku. Dan buat ngusir si Zhao Shuemo yang nempel terus itu buat selamanya. Kayaknya aku bisa lakukan itu. Tapi apa? kamu harus balikin dulu uang angpau dari hari ini. Itu uang lebih banyak dari yang orang tuaku bisa hasilin seumur hidup. Apa aku kelihatan kayak orang yang pelit banget? Setuju, lampu mati. Waktunya tidur. Baik. Halo Pak, halo Bu. Tidur nyenyak semalam? Terima kasih Bu, lumayan nyenyak. Syukur kalau gitu. Sia Tian, kalau masih ngantuk, tidur lagi aja. Masih pagi, nggak usah buru-buru. Oh, Ibu. Mikirin apa sih? Hahaha. Oh. Udah bangun pagi-pagi, anak muda. Tidur cepat, bangun pagi. Bikin sehat. Iya Kek, bisa kelihatan Kek masih bugar. Semuanya udah lapar? Ibu mau masakin kalian makanan enak. Haha, wah, asyik dong Bu. Jadi begini rasanya rumah yang penuh kasih sayang. Andai saja rumahku
Bukannya hari ini kita harus ke rumahmu? Memangnya ada apa yang istimewa? Ayo, ayo pergi. Dah bu, dah kek, dah pak. Ayo, kamu. Ayo, cepetan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Anak muda yang baik. Yang penting, dia nggak kelihatan kayak tipe orang yang pelin-pelan atau playboy. Xiao Hao itu anaknya, pinter dan sopan. Tapi aset keluarga Bai nggak sampai 2 miliar. Itu selisihnya jauh banget sama keluarga kita. Harusnya kita kasih bantuan nggak? Nanti kita bicarakan lagi. Kita nggak mau bikin si Tian kaget. Hahaha. Pak, mobilnya sudah datang. Kalau gitu, aku balik ke perusahaan dulu. Kalian berdua yang atur. Si Tian sudah menemukan cinta sejatinya. Sudah waktunya untuk umumkan dia sebagai ahli waris keluarga Xia Shanghai yang terpandang. Kamu tinggal di mana? Aku antar kamu pulang. Nona Xia, kamu sampai segitunya pengen buru-buru ngusir aku? Memang kenapa? Kalau kamu lama-lama di sini, ibuku bisa saja memberikan seluruh rumah ini padamu. Aku baru tahu Nona Xia ternyata pelit banget. Baiklah, antar aku ke kantor. Ada beberapa hal yang harus kukerjakan. Oke, sekarang juga aku antar kamu, pegangan yang kuat ya. Kamu kerja di sini juga? Iya, sebenarnya aku bos di sini. Katanya bos perusahaan ini adalah anak orang kaya yang manja, jadi dia ya. Apa? Kamu kerja di sini juga? Bagus, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku yang jagain kamu. Terima kasih, bos. Selamat pagi, Presiden Direktur. Bai Hao. Jadi kemarin, kamu bawa orang ini ke desa buat pamer di depanku, ya? Bahkan berani suruh orang usir aku. Hari ini, malah kamu bawa dia masuk ke perusahaan, langsung di depan mataku. Kamu ini kenapa sih? Zhao Xuemo, itu bukan urusanmu. Apa aku harus jelasin diri ke orang yang gak ada hubungannya? Jangan sok penting. Kamu? Direktur Zhao, ada dokumen mendesak di sini yang butuh tanda tangan Anda. Pergi sana. Enggak mungkin. Wanita itu ternyata wakil presiden kantor pusat, Zhao Xuemo. Dia yang ngurus SDM. Dan semua orang bilang dia itu hantu yang hatinya kecil banget. Aduh, gawat. Dia pasti bakal nargetin aku. Kamu tahu nggak? Aku baru ingat. Aku lupa nyiram tanaman di rumah. Aku pergi dulu. Tunggu dulu. Seingatku ada yang bilang cincin jempol ini adalah barang berharga kakeknya. Dia ancam aku pakai cincin itu? Bangsat. Nggak bisa lanjut akting lagi kan? Zhao Xuemo, aku sarankan kamu jaga mulutmu. Kalau berani menghina pacarku lagi, jangan salahin aku kalau jadi kasar. Bai Hao. Dengar baik-baik. Kita punya perjodohan, kamu harus menikah denganku. Sekarang juga, lebih baik kamu akui dia cuma aktris yang kamu sewa buat bikin aku kesal. Baru kita bisa bicara. Kalau tidak, kalau ini berlarut-larut, nggak ada yang bakal enak. Zhao Xuemo, kamu gila ya? Kalau sakit, pergi berobat. Aku ulangi sekali lagi. Ini pacarku. Bai Hao, kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Pergi sana. Jadi kalau marah, langsung main fisik? Berapa umurmu? Kekanak-kanakan sekali. Jangan takut. Berdiri di belakangku. Aku akan melindungimu. Jangan takut. Berdiri di belakangku. Aku akan melindungimu. Wah, Tuan muda Bai. Kok hari ini nggak ada mobil mewah yang jemput? Jangan takut. Berdiri di belakangku. Aku akan melindungimu. Kamu mau ngapain? Nggak heran mukamu kayak familiar. Dia, itu. Berani-beraninya kamu pukul aku? Cuma bisa omong doang. Gak ada kata-kata lain? Bikin pusing aja, berisik banget. Bai Hao. Sembunyi di belakang cewek, laki-laki macam apa kamu? Dengerin, Bai Hao. Kamu cari pacar bukan cuma urusan kita berdua. Ini tentang aliansi pernikahan antara keluarga kita. Sebaiknya kamu pikirkan gimana mau jelasin ke orang tuamu. Urusan keluargaku. Bukan urusanmu, orang luar. Xia Tian, ya? Kamu tunggu saja. Aku tunggu.
Dia cuma bisa omong doang. Enggak, dia juga suka mukul orang. Cih, Tunggu. Kamu kan laki-laki dewasa. Ngapain sembunyi di belakangku? Aku cuma... Ini, laki-laki gentleman, nggak boleh lawan cewek. Brengsek. Kantormu besar banget. Dan mewah sekali. Barusan. Makasih, udah bantu aku. Jangan salah paham. Aku cuma mau cincin kakekku kembali. Tapi tadi kamu keren banget. Keren apanya? Kamu tahu, aku satu-satunya pencari nafkah di keluargaku. Kalau aku kehilangan pekerjaan ini, gimana mau jelasin? Apa sekarang nyesal? Tentu saja aku nyesal. Kalau tahu kamu bos perusahaan ini, dan Zhao Suemo eksekutif di sini, Lebih baik mati. daripada setuju buat berpura-pura jadi pacarmu. Sudah telat buat nyesal. Pokoknya, seluruh perusahaan udah tahu kamu sekarang sama aku. Ketemu kamu. Cuma sial aja buatku. Jadi sekarang, kembalikan cincinku, oke? Aku. Soal pekerjaanmu, aku bisa bantu. Mulai sekarang, kamu jadi sekretarisku. Enggak mungkin. Kalau Zhao Suemo tahu, dia bakal bunuh aku. Ya, seluruh perusahaan udah tahu soal hubungan kita. Kalau kamu nggak setuju, aku bakal. Enggak. Ketemu kamu. Sial banget buatku. Aku bantu kamu terakhir kali. Kalau ini udah selesai, kita beres. Setuju. Bai Hao, cepat bawa pacarmu, Zhao Suemo, kembali, ibumu lagi, bikin ulah lagi. Aku tahu. Ayo. Aku antar kamu buat bersiap. Kita berdua ada pertempuran berat di depan. Pertempuran berat apaan? Jelasin dulu. Ayo pergi. Nona Xia, kamu terlihat sangat cantik. Nona Xia, kenapa kamu gugup sekali? Lakukan saja seperti biasa. Ini kan bukan benar-benar ketemu orang tua. ayo. Santai saja. Jangan terus-terusan melotot. Suemo sebentar lagi sampai. Anak saya benar-benar sudah sukses. Akhirnya membawa pacar pulang. Nona ini cantik sekali. Ayo, mari kita bicara di dalam. Hari ini, aku akan masakin kamu makanan enak sendiri. Makanan yang lezat, oke? Ini, Ayo. Kontraknya terlihat baik. Bapak, Ibu, kabar baik. Nona Xia pergi ke rumah Bai Hao hari ini. Anak itu, dia. Terlalu buru-buru. Anak itu sangat ceroboh. Apa dia bawa oleh-oleh? Bapak, Ibu, Nona Xia pergi dengan tangan kosong. Dia tidak membawa oleh-oleh. Wah, sudah kuduga. Anak itu, sangat tidak pikir panjang, siapa yang pergi ke rumah orang, tanpa membawa oleh-oleh? Cepat siapkan hadiah, buat yang paling mengesankan. Hadiah yang seperti itu. Ya, Dua anak ini memang lain. Bapak, Ibu, ini adalah hadiah yang disiapkan untuk Nona Xia. Ini terlalu biasa. Bagaimana mungkin ini, Ed, sesuai dengan status Xiatian kita? Halo, Pak, kepala rumah tangga Shen. Nona Xia sudah pergi menemui orang tua pacarnya, siapkan hadiah yang mewah, dan kirimkan segera padanya. Kirimkan padanya, Ya, untuk pertemuan hari ini. Mari kita akhiri di sini. Rapat ditutup. Pak Sen, Anda masih ada pertemuan dengan beberapa eksekutif perusahaan besar untuk membahas kerjasama. Bagaimana ini? Jadwalkan ulang, aku ada urusan yang lebih penting untuk ditangani. Bu, Nona, kamu siapa?
Halo, Bu, namaku Zhao Suemo, panggil saja Suemo. Kamu Zhao Suemo? Kalau begitu, kamu siapa? Aku. Ibu, ini Xiatian, pacarku. Bai Hao, beraninya kau berbohong padaku. Suemo, terakhir kali aku melihatmu, kamu masih kecil sekali, kamu sudah bertahun-tahun di luar negeri. Aku hampir tidak mengenalimu. Ibu, kapan aku pernah berbohong padamu? Aku dan Zhao Suemo tidak ada hubungannya sama sekali. Pacarku sekarang adalah Xiatian. Kamu, Sudahlah, Bu, karena Bai Hao sudah memilih Nona Xia. Aku harus pergi sekarang. hei, Suemo, jangan khawatir. Aku sudah berjanji akan menikahkanmu dengan Bai Hao. Hal itu akan kuwujudkan. Ayo, sekarang kamu sudah di sini. Masuklah, temani ibu sebentar. Baik. Tidak ayah. Lihat, ibu. Ibu bagaimana? Dia hanya ingin mencarikanmu keluarga yang baik untuk dinikahi, keluarga Bai dan keluarga Zhao. Sudah lama berteman. Kami saling mengenal dengan baik, itu sebabnya ibumu memilih Zhao Suemo. Tapi ibu bahkan tidak kenal Zhao Suemo. Dia akan mengenalnya. Xiatian, ya? Paman, Karena Bai Hao sangat menghargaimu, pasti kamu punya sesuatu yang istimewa. Ayo, mari kita masuk bersama. Apa? Suemo juga paham tentang vas keramik? Suemo berasal dari keluarga terpandang. Apa yang tidak dia ketahui? Saya hanya tahu sedikit. Anda terlalu memuji, Tante. Tapi, keluarga saya memang memiliki koleksi yang banyak dari vas seperti ini. Kalau Paman dan Tante menyukainya, saya bisa minta keluarga saya mengirimkan beberapa. Tidak usah repot-repot. Kenapa kamu masih di sini? Apa kamu mengerti semua ini? vas ini disebut vas glaze biru langit dengan ornamen emas dan pola bunga burung Familleros. Ini menggabungkan ornamen emas, Familleros, dan ukiran virus hijau di bawah glaze. Total 3 teknik. Menggunakan glaze biru langit yang dibakar suhu tinggi sebagai dasarnya. Glaze-nya berkilau seperti batu permata. Di permukaannya, emas murni digunakan untuk menggambar pola bunga yang saling terkait. Menciptakan kontras mewah antara biru dan emas. Paman, saya tidak pernah membayangkan karya unik ini akan ada di tangan Anda. Dia tahu sebanyak ini tentang vas keramik. Aku tidak menyangka gadis ini begitu berpengetahuan. Apa yang harus kulakukan? Aku hampir dipermalukan oleh anak desa ini. Xiatian, kamu juga tertarik pada vas keramik? Saya pernah dengar keluarga saya menyebutkan sedikit tentang ini. Kalau ada yang salah, mohon dimaklumi, Paman. Kamu terlalu rendah hati. Oh, aku tidak menyangka Nona Xia tahu begitu banyak. Namun, kalau Nona Xia bisa memainkan Gus Heng, aku tidak keberatan memberimu kesempatan yang adil untuk bersaing untuk Bai Hao. Baiklah. Ya, baik. Musim panas. Kamu belum pernah main Gus Heng sebelumnya, kan? Kalau tidak, lebih baik kamu mengaku kalah sekarang. Hei, aku bicara padamu. Xiatian, kalau kamu bisa, tunjukkan pada kami. Kalau tidak bisa, juga tidak apa-apa, jangan khawatir. Paman, aku memang tidak terlalu mahir main Gus Heng. Dan, lagu yang ku ketahui tidak banyak. Jadi kamu cuma tahu sedikit? Atau sama sekali tidak tahu? Berhenti membual. Hati-hati, nanti kamu akan mempermalukan diri sendiri. Zhao Suemo. Ini rumahku. Ini bukan tempat untukmu untuk pamer keunggulanmu. Jadi apa? Aku sudah memberinya kesempatan yang adil untuk bersaing denganku demi kamu. Itu sudah cukup baik hati. Kalau dia tidak mampu, itu bukan salahku. Betul. Kalau dia ingin menjadi menantu keluarga Bai, dia masih jauh dari memenuhi syarat. Karena kamu bersikeras dengan kompetisi ini, aku akan mencobanya. Xiatian, kamu bermain sangat bagus. Tidak buruk. Xiatian, kamu benar-benar hebat,
Tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk. Aku tidak pernah menyangka kalau Nona Sia serba bisa seperti ini. Aku penasaran, Nona Sia, dari keluarga terkemuka mana asalmu? Kamu jelas tahu latar belakangku seperti apa. Tapi kamu sengaja bertanya begitu. Setidaknya kamu tahu diri. Bukan begitu? Gadis desa dari desa Sia. Apa? Kampungan? Bai Hao? Apa kamu sudah gila? Putra tertua dari konglomerat terkemuka, sudah kukatakan carilah pacaran dari latar belakang yang sesuai, dan kamu membawakan aku gadis desa? Apa salahnya berasal dari desa? Selama aku mencintainya, bahkan jika dia harus mengemis di jalanan, aku tetap akan menikahinya. Baiklah. Hari ini, kamu ingin membuat ibumu sendiri, cepat mati, baru kamu senang, ya? Orang lain menikahi ahli waris kaya, tapi kamu malah cari gadis desa. Kamu harus beri dia pencerahan. Aduh, sudah, cukup. Kurang-kurangilah bicara, ya, dibandingkan kekayaan, sifat dan bakat seseorang itulah yang benar-benar penting. Jangan jadi pelin-pelan. Keluarga baik kita ini keluarga kaya dan berpengaruh. Dengan bisnis sebesar ini, kalau Bai Hao tidak menikahi istri yang punya koneksi baik, keluarga baik kita hancur. Menurutku, keluarga Zhao adalah pilihan terbaik. Kamu mau apa? Bukannya kita sudah sepakat sebelumnya untuk tidak ikut campur dalam urusan anak kita? Pernikahan bukan main-main? Aku? Bai Hao, kesini sebentar. Ayah, ada apa? Nak, katakan yang sebenarnya. Gadis Xiatian ini, sebenarnya apa latar belakangnya? Ayah, kenapa tanya ini? Karena gadis ini, dia bukan orang biasa. Ayah, maksudmu apa? Sopan santun dan perilakunya, pendidikannya, dan kecerdasan emosionalnya sepertinya tidak mungkin bisa dibentuk di keluarga pedesaan biasa, tidak masuk akal. Bukan cuma karena dia tahu tentang keramik, ditambah dia bisa main piano, lalu kamu sangat menghargainya begitu, kan? Bukan itu. Cincin ibu jarimu ini, dulu kan kamu tidak pakai, ya? Dia yang kasih? Ini, kakeknya yang kasih padaku. Nah itu dia, aku pernah lihat benda ini. Ini dijual di lelang seharga 500 juta, seharga itulah. Kalau dia dari keluarga biasa, mungkinkah dia begitu saja memberikanmu hadiah berharga seperti ini? Tidak, tunggu. Cincin ibu jari ini, benda kecil begini, seharga 500 juta. Barang kecil ini harganya 500 juta. Tentu saja. Tunggu. Ayah, kamu bercanda? Ayah nggak segitu bosannya, nak. Ayah cuma mau kamu tanya dan pastikan, ayah nggak mau kamu tertipu. Baiklah, kalau begitu, akan kusenangkan rasa penasaranmu. Xiatian, cincin ibu jari ini benar-benar dari keluargamu? Tentu saja. Ada apa? Kamu nggak merusaknya, kan? Masa sih? Cincin ibu jari ini dari mana asalnya? Ini dari kakekku. Dia memberikannya untuk cucu menantunya, jadi tentu saja dia memilikinya. Maksudmu apa? Paman, cincin ibu jarinya palsu. Yang asli dibeli ayahku di lelang 5 tahun lalu. Dia memberikannya kepada ketua grup Jiwen, Shen Jiwen. Xiatian, cincin ibu jarimu ini, boleh aku lihat lagi? Ini. Kelihatannya sangat asli. Sepertinya nggak palsu. Kalau ada setengah saja dari yang kukatakan yang tidak benar, biar aku mati mengenaskan. Lagi pula, mana mungkin keluarga gadis desa bisa memiliki barang berharga seperti ini? Lihat, memang benar kata orang, tanah yang keras melahirkan orang yang keras kepala, mereka cuma pembohong patologis. Cincin ibu jari ini asli atau palsu? Selama aku suka, bagi aku, ini adalah barang paling berharga. Zhao Suemo, kembalikan cincin ibu jariku. Ini palsu. Kenapa kamu begitu melindunginya? Zhao Suemo, kamu keterlaluan. Ini cincin kakekku. Selalu dia pakai di tangannya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mau memberikannya kepada orang lain. Xiatian, maafkan aku. Zhao Suemo, beraninya kau merusak cincin kakekku. Kau berani merusak barang-barang kakekku. Aku tantang kau. Kampungan. Kamu berhenti. Apalagi cincin jempol ini, itu palsu.
Bahkan kalaupun asli, kami sanggup membayarnya. Sebut harganya, kami akan ganti rugi. Tapi, kau harus berlutut kepada Suemo dan minta maaf. Benar, membayarnya itu hal sepele. Tapi kau memukulku. Kau benar-benar harus berlutut dan minta maaf. Kalian pada ngapain? Kalau kau tidak merusak cincin jempolnya, Xia Tian, apakah dia akan meledak? Zhao Suemo, kau dipukul itu sepenuhnya salahmu sendiri. Kau yang cari masalah. Jangan salahkan Xia Tian. Bai Hao, apa kau sudah gila? Dia menipumu dengan cincin jempol palsu. Dan kau masih membelanya? Bai Hao, ku beritahu kau, hari ini, kecuali aku mati, kalau tidak, jangan harap bisa menikahinya. Kau, Ada apa ini? Anda adalah CEO Shen Jiwen? Tuan Bai, nona muda saya datang berkunjung, tanpa membawa oleh-oleh, jadi saya bawakan khusus. CEO Shen, Anda terlalu baik. Bagaimana mungkin saya pantas dipanggil nona muda oleh Anda? Kamu siapa? Beraninya kau memukul calon menantuku. Kau tidak pantas. Minggir. Tuan Shen, Nona muda, apakah Anda baik-baik saja? CEO Shen, dia cuma orang kampung dari desa keluarga Xia. Bagaimana mungkin Anda memanggilnya nona muda? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Xia Tian adalah satu-satunya pewaris keluarga Xia di Shanghai. Non, Pak Shen, apa yang bawa Anda ke sini? Xia Tian, kamu dan Pak Shen saling kenal? Iya. Pak Shen sering berkunjung ke rumahku. Dia juga kenal orang tuaku. Xia Tian, apa semua yang kamu katakan tadi benar? Iya. Aduh. Apa Xia Tian benar-benar pewaris keluarga Xia? Non, tuan tua menyuruh saya ke sini untuk memberikanmu sebuah hadiah. Pak Shen, kenapa kamu selalu memanggilku Non? Kedengarannya aneh sekali. Gini, bukan? Saya ke sini untuk mengantarkan hadiah, bukan untuk membocorkan identitas nona muda. Nona muda sendiri pun tidak tahu identitas aslinya. Hal ini harus menunggu ketua mengumumkannya secara resmi. Presiden Shen, nona Xia ini masa iya dia adalah orang yang sangat penting? Tentu saja dia luar biasa. Yang luar biasa adalah tuan tua itu, menyelamatkan nyawaku. Dia adalah penyelamatku. Jadi saya sudah terbiasa memanggil Xia Tian Nona Xia. Saya rasa itu lebih akrab. Oh, begitu. Kukira Xia Tian adalah orang penting. Ternyata cuma karena keluarganya menyelamatkan nyawamu. Oh, begitu. Kamu membuatku kaget. Aku juga kaget setengah mati. Salah paham. Semuanya salah paham, Pak Shen. Aku tidak pernah menyangka kalau kamu adalah ketua grup Jiwen. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang merusaknya seperti ini? Siapa yang bisa memberiku penjelasan? Ada yang bisa jelasin ini ke aku? Aku nggak bisa biarin Bai Hao terlibat gara-gara aku. Ini salahku. Aku nggak bisa jaga peninggalan kakek. Enggak Pak Shen. Bukan Xia Tian yang merusaknya. Dia yang rusakin. Pak Shen, cincin ibu jari ini jelas-jelas palsu. Bapak ingat, kan? 5 tahun lalu, ayahku beli yang asli di lelang. Lalu dikasih ke Bapak. Bapak belum lupa? Iya, betul. Itu benar. Tapi, aku langsung kasih ke Tuan Xia. Apa? Kamu bilang cincin ini asli? Enak yang merusaknya, cuma harganya agak mahal. Kamu yang bayar. Aku? Baik, Aku bayar. Kalau soal berapa, Nona, karena yang rusak milikmu, kamu yang tentukan. lagi pula, sekarang cincinnya udah hancur, mending kita ambil uang ganti rugi buat kakek. Nggak masalah. Kalau gitu, jumlah ini. Kata kakek cincin ibu jari ini harganya $50.000. 500 juta. Aku bayar. Nggak, bukan itu maksudku. Lihat, bukan itu maksud Nona. Kamu salah paham. Sudah kuduga. Masa si Xia Tian serakah banget? Maksud Nona itu 5 miliar. Tapi, itu bukan jumlah kecil.
Aku kasih kamu waktu yang cukup. 1 jam, hitungan mundur mulai sekarang. 5 miliar. Mau dapat dari mana uang sebanyak itu? Tidak, cincin ibu jari ini harganya 5 miliar. Paman Shen, cincin ibu jari ini sebenarnya 50.000. Hei, Nona, 50 triliun ini terlalu berlebihan. Bahkan jika kami menjual 100 keluarga Zhao, kami tetap tidak akan mampu membayar ganti rugi. Tidak. Bukan begitu. Yang kuinginkan hanya... Mengerti, Nona? Kamu ingin dia menunjukkan sedikit rasa hormat, bukan? Perhatikan. Sikap. Nona Xia, aku salah. Bisakah kamu minta sedikit lebih sedikit? Sedikit lebih sedikit, hanya sedikit saja. Kenapa kamu masih berlutut di sini? Aku sedang menghitung mundur di sini. Aku akan mengumpulkan uangnya. Aku akan mengumpulkannya sekarang. Paman Shen, kamu datang ke sini hari ini untuk... Lihat, aku lupa alasan utama aku datang. Bawakan hadiahnya. Bukankah ini semua barang-barang dari rumahku? Kamu kesini untuk memberi hadiah. Tentu saja kami ambil dari rumahmu. Tapi, ini bukan. Lihatlah, apa kamu puas? Ini semua adalah barang yang dikumpulkan ayahku dari memulung barang rongsokan. Lukisan itu adalah palsu berkualitas tinggi buatan kepala desa dari kuda Su Beihong. Ayahku meminta Paman Shen untuk memberikannya. Mungkinkah dia sedang menjalankan skema besar? Nona, tolong jangan selidiki lebih dalam. Jika kamu terus bertanya, aku harus memberitahu semua orang bahwa kamu adalah ahli waris keluarga Xia. Aku mengerti. Paman Shen menggunakan posisinya sebagai ketua grup Jiwen untuk datang ke sini khusus mendukungku. Aku hanya akan mengikuti Paman Shen. Ini adalah bola ukiran gading dinasti King Brongga dengan pola awan dan naga yang bersarang, manik kacamata capung zaman negara-negeri berperang. Guci biru putih dinasti Yuan bermotif Gui Guzi turun gunung. Cangkir emas Fabergé. Ini adalah Apollo dan Artemis antingan berlian. Kuda Shu Beihong. Setiap satu dari ini bernilai lebih dari 100 juta. Setiap satu dari ini harganya lebih dari 100 juta. Lebih dari 100 juta. Tentu saja. Hei, Lao Bai, ini beneran? Xia Tian, kamu nggak bercanda kan? Kayaknya. Enggak. Ini baru awalannya aja. Paman Shen, ini jadi kelewatan. Nanti gimana mau beresinnya? Ah, sudahlah. Lagi pula, suami ini juga disewa. Besok aku kabur aja. Masih ada yang lebih besar lagi nanti. Ayo. Paman Shen, kenapa sih produksinya gede banget? Mau ngapain sih? Halo, Lao Shen, kan hadiahnya udah dikirim? Sebaiknya kamu pulang. Jangan sampai ngejegal Xia Tian. Iya, Tuan Tua. Nona, seperti yang kamu lihat, aku masih ada urusan lain, jadi aku pamit dulu. Oke. Untung Tuan Tua nelpon aku, kalau enggak, Nona muda pasti terus nanya-nanya dan aku pasti ketahuan. Paman Shen, hati-hati di jalan. Hei, Tuan Shen, biar aku antar keluar. Nggak usah diantar. Paman Shen datang cuma buat bantu aku selamatin muka, terus pergi. Dia keren banget. Nanti pulang, aku harus traktir Paman Shen daging babi tumis pedas. Oh, Xia Tian, ayo, duduk, haha, duduk. Oh, Xia Tian. Kamu sama Tuan Shen dekat banget, ya? Ibu mertua ini sok elit banget. Waktu tahu aku dari desa, dia meremehkan aku. Sekarang tahu keluargaku punya barang antik, langsung baik. Untung dia cuma disewa. Kalau dia beneran jadi ibu mertuaku, abis masuk keluarga ini, entah bakal sengsara kayak apa hidupku nanti. Xia Tian, keluargamu akrab banget sama Tuan Shen, ya? Kayaknya iya. Tuan Shen ini sering ke desa kami, antar barang dari rumah ke rumah. Setiap rumah dapat. Xia Tian, jujur aja sama aku. Sebenarnya kondisi keluargamu gimana? Bu, berhenti nanya dong. Keluargaku cuma keluarga petani biasa. Jadi, apa Tuan Shen pernah bantu kamu? Misalnya, kasih kamu puluhan miliar gitu? Tentu saja tidak. Aku aja belum pernah lihat uang sebanyak itu. Sebanyak itu. Dan Zhao Xuemo tadi bilang 5 miliar. Itu konyol banget. Dia mungkin gak perlu bayar sebanyak itu, kan? Pak Shen sudah bilang, dia pasti harus bayar. 500.000. Aku aja belum pernah lihat segitu. Apalagi 5 miliar. Sebenarnya, cincin jempol itu cuma bernilai 50.000. Apa? Kamu bilang apa? 50.000? Sudah kuduga, aku nggak mungkin bisa kumpulin 5 miliar seumur hidup. Jadi ternyata itu barang palsu, cuma bernilai 50.000. Palsu? Kamu tetap yang merusaknya. Jadi kamu tetap harus bayar. 10 kali lipat.
Enggak, aku bayar 20 kali lipat, ambil uangnya dan minggir. Kalau bukan karena butuh uang ganti rugi untuk kakek, aku nggak mau sentuh uang kotormu. Barang-barang apa ini semua? Apa tadi Shen Jiwen yang kirim? Iya, Betul, Pak Shen yang kirim. Paman, Bibi, jangan tertipu. Barang-barang ini pasti palsu. Kamu kok bisa yakin banget itu palsu? Sudah jelas. Anak desa mana mungkin keluarganya punya manik-manik kaca sama cawan emas ini? Keluarga dari desa mana mungkin punya barang mahal, berharga hasil lelang? Pak Bai, coba lihat lagi barang-barang ini dengan teliti. Periksa baik-baik, ini asli atau palsu? Ini dikirimkan oleh Pak Shen. Masa sih bisa palsu? Pak Sen cuma yang mengantarkan saja. Lagi pula, barang-barang ini semuanya dari rumah gadis desa itu. Siapa yang tahu asli atau palsunya? Nah kan, sudah kubilang ini mencurigakan. Paman Shen, dia ternyata mengambil barang dari rumahku. Ayahku bilang barang-barang ini semuanya diambil dari pinggir jalan. Lihat, Lihat, dia panik sekali. Barang-barang ini jelas-jelas palsu. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Hei, Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Betul. Kamu bilang palsu, lalu langsung palsu? Kamu boleh saja tidak percaya Xiatian, tapi masa tidak percaya Pak Shen? Xiatian dari desa, dia agak minder. Dan sekarang, dia ketakutan setelah ditanya-tanya seperti ini. Zhao Suemo benar-benar suka menggertak. Baiklah, aku bukan mau cari masalah. Tante, janji tante dulu padaku tentang pernikahan dengan Bai Hao masih berlaku, kan? walaupun Shen Jiwen mendukung gadis itu, Xiatian, dia tidak mungkin memberikan Xiatian terlalu banyak sumber daya. Lagi pula, barang antik ini mungkin saja tidak asli. Kalau dibandingkan, aset keluarga Zhao 10 miliar itulah yang nyata. Tante, keluarga Bai adalah keluarga terpandang dan kaya. Tante tidak bisa ingkar janji. Oh, Suemo, sayang, tentang hal ini, tidak usah terburu-buru. Mari, kita bicarakan pelan-pelan. Hempeh. Tante, lebih baik aku beritahu. Kami sudah menandatangani kontrak dengan keluarga teratas Shanghai, keluarga Xia, untuk proyek 100 miliar dolar. Besok kami tanda tangan. Saat itu, kami akan menjadi puncak keluarga kaya. Proyek 100 miliar dolar? Keluarga Xia dari Shanghai? Apa kamu berkata benar? Paman, tidak ada alasan aku berbohong pada Paman. Bai Hao, dengarkan aku. Kalau kamu mau menikahiku bersama denganku, maka keluarga Bai dan Zhao kita akan bersatu. Apapun yang dimiliki keluarga Zhao, keluarga Bai juga akan memilikinya. Proyek 100 miliar dolar. Itu ada berapa nolnya? 100 miliar? Itu akan membuatnya lebih kaya dari Shen Jiwen. Shen Jiwen pikir dia siapa? Begitu kontrak-kontrak ini ditandatangani, aku tidak bisa janji kalau keluarga Zhao kami akan menginjak Shen Jiwen. Tapi, berdiri sejajar dengannya. Bukan masalah besar. Hahaha. Wah, itu luar biasa. Astaga. Suemo, sayang, aku sudah janji padamu dan Bai Hao bisa menikah. Aku sama sekali tidak akan ingkar janji. Ibu, bagaimana ibu bisa melakukan ini? Aku tidak akan menikahinya. Ayah, bujuklah ibu. Membujukku? Maksudmu keluarga Bai kami harus mengabaikan keluarga Zhao, kesempatan besar ini, dan membiarkanmu menikahi orang kampungan? Tunggu dulu. Ini, hadiah yang dibawa Xiatian ini, kado rumah baru belum dibuka? Mungkin bukan barang berharga. Kemungkinan besar, itu cuma barang palsu yang dia dapat entah dari mana. Wah, Kerajinan yang sangat indah. Xiatian, terima kasih. jadi ini. Barang rongsokan apa ini? Paman, Tante. Kalau kalian suka, bulan depan aku akan buatkan sepasang untuk kalian yang terbuat dari emas murni. Hati-hati, jangan disentuh. Orang kampungan. Kamu pikir keluarga Bai kami tidak mampu beli barang seperti ini? Membawa beberapa botol murahan untuk menipu kami? Ibu, hadiah apapun yang Zhao Suemo berikan hari ini, aku tidak akan memilihnya. Aku hanya akan menikahi Xiatian. Yang ku mau, cuma menikahi Xiatian. Dia nggak serius, kan? Calon mertua ini. Aku jauh banget nggak level. Dasar anak kecil? Lihat semua barang rongsokan ini. Ini barang apa sih? Apa? Dia bawa oleh-oleh. Tapi semuanya barang palsu murahan. Belum lagi dia cuma orang kampungan. Maupun dia punya uang. HMPH. Dengan sikap kayak gitu, ibu pasti nggak bakal nerima dia jadi menantu. Ayah, bilang sesuatu dong. Xiao Hao. Apa yang ibumu bilang? Itu benar juga, loh. Walaupun keluarga baik kita, nggak peduli sama oleh-olehnya. Tapi, sikapnya, itu yang kita perhatikan.
Haha. Jangan berani-berani pergi. Setia dikit dong. Paman, Bibi. Bagaimanapun juga, ini sudah barang paling berharga yang keluarga punya. Mungkin, kalian harusnya lihat aku baik-baik. Sebenarnya, aku harusnya, lumayan juga, kan? Lau Bai, dengerin baik-baik. Kalau hari ini kamu nggak dukung aku, dalam hal ini, kamu bakal kena masalah besar. Xiao Hao, ibumu, nggak mungkin berniat jelek sama kamu. Iya, kan? Aku. Orang kampungan, mertua ada di pihakku, mau lihat kamu punya apa, buat saya ingin aku dapetin Bai Hao. Ayah. Ibu. Aku mau nikah sama orang yang kucintai. Bukan nikah diatur. Sama jodoh yang cocok. Aku akan menikahi Xia Tian. Kamu, dasar anak durhaka, lihat sampah yang dia bawa ini. Anjing aja nggak mau barang kayak gini. Dia pantas dapat cintamu? Aku rasa ini adalah hadiah terbaik yang mungkin ada. Dan yang lebih penting lagi, ini dikirim langsung oleh Bapak Shen Jiwen sendiri. Bukankah itu sudah cukup untuk membuktikan segalanya? Shen Jiwen. Sudah pergi. Dia sudah pergi. Dia jelas-jelas tidak punya niat untuk mendukung orang udik ini. Betul. Tanpa dukungan Shen Jiwen, barang-barang ini hanyalah tumpukan sampah. Aduh, tidak. Sertifikat dari Balai Lelang Poli. Aku lupa memberikannya ke nona muda itu. Kalau hadiah-hadiah itu disangka palsu, bisa jadi masalah. Nyonya, ini bukan barang palsu. Orang tuaku membeli ini dari tempat yang resmi. Ini bukan palsu. Kalau begitu, katakan padaku, balai lelang mana yang menjual barang-barang ini? Dari toko antik mana asalnya? Barang-barang ini semuanya dibeli orang tuaku dari department store besar. Harganya seluruhnya 19.800. Hahaha, 19.800. Bapak, Ibu, kalian dengar itu, kan? Sampah tidak berharga ini hanya bernilai 19.800. Mana mungkin ini asli? Baiklah. Ini 20.000. Aku akan beli semua sampah ini. Zhao Suemo, kau keterlaluan. Zhao Shuemo. Ini. Ambil 20.000 MU. Sekarang lihat bagaimana aku menghancurkan semua sampahmu ini menjadi berkeping-keping. Jangan. Hahaha, itu pukulan yang sempurna. Zhao Suemo, sudah cukup. Barang-barang palsu ini, aku hancurkan semuanya. Mari kita lihat bagaimana kau akan menyakiti siapapun lagi. Oh, baiklah, baiklah. Hahaha. Menantu, kamu menghancurkannya dengan sempurna. Hahaha. Zhao Suemo. Sampah, sama seperti dirimu. Beraninya kau menghancurkan barang-barangku. Beraninya. Dasar perempuan jahat. Xia Tian, kau baik-baik saja? Tanganmu sakit? Xia Tian, jangan gegabah. Kalau terus begini, kau akan menyeret orang tuamu ke dalam masalah. Keluarga Zhao di Shanghai adalah keluarga yang berpengaruh. Mereka yang berlebihan. Ya ampun, seharusnya aku tidak gegabah. Paman Shen sudah pergi, aku tidak akan dibalas dendam oleh Zhao Suemo, kan? Kampungan, ini sudah kedua kalinya. Jika aku tidak menjatuhkanmu, bagaimana aku bisa angkat kepala di Shanghai? Bagaimana aku menghadapi siapapun? Sekarang, bawa 2 orang ke villa keluarga Bai. Cepat. Suemo, seharusnya kau telepon seseorang lebih awal untuk mengusir perempuan malang ini keluar. Xia Tian, kau harus pergi sekarang. Keluarga Zhao bukan lawan yang sepele. Ambil 20.000 dolar ini. Anggap saja sebagai kompensasi untukmu, ayah. Apa yang kau lakukan, Xia Tian? Ayo, pergi. Jangan pergi. Vas Cloisonne bermata 2 ini. Asli. Ini ada segel resminya. Ini peninggalan keluarga kerajaan dinasti Qing, satu-satunya pasang vas enamel berkualitas tinggi dengan 2 telinga. Ini pasti asli, bulan lalu di lelang poli, terjual seharga 9,9 miliar di lelang. Apa? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Masa sih sampai 9,9 miliar? Nggak mungkin. Orang tuaku beli ini dari supermarket. Sepertinya Paman Shen dan ayahku sedang main permainan yang sangat dalam. Aku nggak ngerti. Kamu dengar itu? Dia beli dari supermarket. Enggak, ini pasti asli. Pak Bai,
matamu lagi bermasalah ya? Jangan-jangan yang beli itu Bapak Shen Jiwen, kan? Nah, kan ku bilang, dia nggak mungkin ngasih yang palsu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Walaupun Bapak Sen bernilai miliaran, dana yang benar-benar bisa dia gunakan pasti nggak sebanyak itu. Barang semahal ini, dia pasti nggak sanggup beli. Xiatian, barang-barang ini asli atau enggak? Ayahku beneran beli ini dari supermarket. Beneran dibeli di supermarket? Kalian semua dengar tadi, kan? Dibeli dari supermarket. Ini nggak masuk akal. Paman, udah, jangan diperiksa lagi. Dia sendiri yang bilang, ini barang palsu. Zhao Xuemo asli atau palsu itu penting. Yang penting dibeli pakai uang, ya berarti asli. Kamu hidup di zaman apa sih? Masa masih mendiskriminasi orang kampung? Orang kampung kenapa? Ini hadiah tulus dari Xiatian. Zhao Xuemo, kamu harus minta maaf ke Xiatian. Kenapa aku yang harus minta maaf? Jangan bahas itu sekarang. Tapi vas enamel bermuka 2 ini benar-benar asli. Sama sekali tidak asli, ini palsu. Barang yang dibeli dari supermarket, dia sendiri yang bilang begitu. Baiklah, Xia. Karena kamu bilang semua barang ini asli, tunjukkan sertifikatnya dari rumah lelang. Sudah ku bilang, orang tuaku beli ini dari supermarket. Kalian yang ngotot bilang ini bernilai 9,9 miliar. Struk pembelian saja mungkin sudah hilang. Mana mungkin aku bisa kasih kamu sertifikat penilaian? Kalian semua dengar, kan? Kenapa kalian gak percaya aku? 19.800? Kalau asli, mana mungkin cuma bernilai 19.800? Betul, memang bernilai 19.800. Paman, kamu dengar dia, kan? Dia cuma penipu, pembohong. Zhao Xuemo, berani-beraninya kamu ngomong sembarangan lagi, aku. Sudahlah. Jangan sampai tanganmu sakit. Aku kasih tahu, kalau berani pukul calon menantuku lagi, aku nggak akan diam saja. Xiatian, kamu yakin vas enamel bermuka 2 ini dibeli orang tuamu di supermarket? Bai, kamu masih punya hati nggak sih? Hah? Sampai sekarang, kamu masih percaya sama orang kampungan ini? Kamu masih membelanya? Harusnya kamu di pihak aku dan Suemo. Paman, kamu masih memihak dia, ya? Kalau kamu terus-terusan berat sebelah orang udik ini terhadap kamu. Bukan pilihan yang bijak. Xiatian, kamu benar-benar yakin hadiah-hadiah ini semua dibeli orang tuamu di supermarket? Paman, aku yakin. Orang tuaku nggak mungkin bohong padaku. Kalian dengar itu, kan? Dia cuma orang kampungan. Gimana mungkin dia bisa beli barang semahal itu? Lagi pula, dia sendiri udah ngaku berkali-kali. Barang-barang ini bukan barang lelang sama sekali. Zhao Xuemo, tutup mulutmu. Bai Hao, sadarlah. Aku kasih tahu ya, kalau kamu nikah sama dia, anak-anakmu, cucu-cucumu, bakal bawa darah kampung itu semua. Mereka semua bakal jadi orang udik dan kampungan. Kamu tahu itu? Itu urusan keluargaku, bukan urusanmu, orang luar. Aku malas berdebat sama kamu. Dia udah mukul aku 2 kali sekarang. Aku bakal balas dendam untuk itu. Masuk semua, kalian. Jangan takut, berdiri di belakangku. Aku akan lindungi kamu. Kalian mau apa? Xiatian, tetap di belakangku. Kali ini, aku yang akan lindungi kamu. Jangan takut. Kamu, minggir dari jalanku, berhenti berpura-pura. Aksi pahlawan menyelamatkan gadis ini. Dia udah mukul aku 2 kali. Hari ini, aku bakal pastikan dia belajar apa yang bisa aku lakukan. Tangkap dia. Hei, Aduh, hei, kamu. Lepaskan aku. Suemo, kita semua orang terhormat di sini. Nggak perlu kekerasan, ayolah. Paman, kamu minggir. Lepaskan aku. Xiatian, Zhao Xuemo. Kalau ada masalah, hadapi aku. Ngapain ngerjain dia? Aku baik-baik saja, Bai Hao. Jangan khawatirkan aku. Kamu, yang marga Xia, berlutut dan minta maaf ke aku sekarang. Kamu yang harus berlutut dan minta maaf. Kamu memang nggak tahu kapan harus berhenti, ya kan? Ayo kita lihat siapa yang berani. Pasien, Aku selalu berusaha menghadapi dunia dengan toleransi. Tapi lihatlah, selalu ada orang yang memprovokasiku seperti ini. Yang memperlakukan benefaktorku dengan cara ini. Apakah itu pantas? Nah, Pak Sen, aku sudah bersikap sopan padamu karena aku menghormatimu sebagai orang yang lebih tua. Kita berdua orang kelas atas. Kita pasti akan bertemu lagi. Kenapa merusak Sampah hubungan kita hanya masyarakat? karena... apakah keluarga Zhao punya kuasa untuk bicara padaku seperti itu? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kau menyentuhnya. Xiatian,
kamu baik-baik saja? Kamu terluka? Aku baik-baik saja. Baiklah, Pak Shen, aku sudah kasih muka padamu, tapi bagaimana dengan harga diriku, harga diri Zhao Suemo? Orang kampung ini berulang kali mencoba menipuku dengan barang palsu ini. Apa kamu juga mau ikut campur? Palsu? Ya, Barang itu dibeli olehku. Meragukan barang milikku sama saja meragukan aku, Shen Jiwen. Kamu yang pertama di Shanghai yang berani melakukan itu. Keluarga Zhaomu memang punya nyali. Pak Shen, apa maksudmu vas Cloisonne bertelinga 2 ini hadiah darimu? Bukan cuma hari ini. Semua hadiah yang kubawa adalah barang yang aku dapatkan sendiri untuk Elder Xia. Zhao Suemo, apa yang mau kamu katakan sekarang? Hah? Kamu menghancurkan vas Cloisonne bertelinga 2 ini, bersama dengan begitu banyak harta lainnya. Mari kita lihat berapa banyak uang yang tersisa di keluargamu untuk membayar ini. Apa? Kamu menghancurkan vas Cloisonne bertelinga 2 itu? Kamu memang tahu caranya memilih target. Langsung pilih barang yang paling mahal. kamu pikir aku akan percaya itu asli hanya karena kamu bilang begitu? Apa aku terlihat seperti anak kecil bagimu? Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Ini ternyata asli. Ini sertifikat resmi dari Balai Lelang Poli. Saya sendiri yang menawar dan menghadiahkannya untuk Bapak Xia. Apa Bapak Shen ini aktor yang kamu sewa? Harus diakui, dia cukup meyakinkan. Masa sih aku? Kalau ada yang nyewa itu kamu. Kamu yang nyewa dia. Sebenarnya, menurutku, Bapak Shen lebih dekat denganmu. Bapak Shen, ini tidak mungkin asli. Nah, kan, sudah kubilang. Ini asli. Asli. Kamu saja yang tidak percaya. Sekarang lihat apa yang terjadi, Zhao Suemo, lihat saja bagaimana kamu menghadapi ini. Aku cuma menghancurkan sesuatu yang bernilai miliaran. Tidak, itu tidak mungkin. Kalian semua membohongiku. Kalian semua terlibat dalam penipuan ini. Dengan tingkat kecerdasanmu, kalau kami benar-benar mau menipumu, perlukah kami berkomplot? Tidak. Berhenti berakting, Bapak tua. Orang sepertimu, bisakah kamu bahkan mengeluarkan uang tunai miliaran? Pertanyaan yang bagus. Membuktikan kamu tidak sepenuhnya bodoh. Saya yang beli barang ini, tentu saja saya bisa. Saat bukti diperlukan, saya akan menyediakannya. Tapi sekarang, kita sedang membicarakan ganti rugi. Shen Jiwen, apa kamu ingin menguburku hidup-hidup? Karma memang tidak pandang bulu. Tentu saja, kamu bisa memilih untuk tidak membayar. Kalau begitu, saya akan menggunakan apa yang kamu hancurkan untuk mengubur keluarga Zhaomu. Saya bahkan bisa mengantarmu sendiri. Sudah puas sekarang? Hemfa. Aku akan bayar, keluarga Zhao kami bukan tidak mampu membayarnya. Oh begitu. Bapak tua bangka. Aku tidak takut memberitahumu, keluarga Zhao kami sudah menandatangani kontrak ratusan miliar dengan keluarga Xia, keluarga teratas di Shanghai. Kami tanda tangan besok. Siapa yang akan tertawa terakhir masih belum pasti. Hahaha. Saya benar-benar ingin mengucapkan selamat padamu, hanya saja. Kontrak antara keluargamu dan keluarga Xia. Apakah benar-benar sudah pasti? Paman Shen, kenapa menatapku? Ini bukan sesuatu yang bisa aku putuskan. Bu Xia, kebetulan aku melihatmu di kerumunan orang. Jangan hiraukan aku. Sudah, Shen Jiwen, jangan lupa, kau cuma anak buah keluarga Xia, berhenti berlagak di depanku. Zhao Suemo, kau sudah keterlaluan, ganti rugi atau peti mati. Pilih salah satu. Baik, aku akan bayar. Besok aku bawa uang tunai ke sini. Ingat baik-baik, bawa banyak mesin hitung uang, yang berkualitas baik. Bibi Jiang, dulu Bibi berjanji padaku tentang pernikahan dengan Bai Hao. Itu masih berlaku, kan? Tentu saja berlaku. Asalkan kau bisa berdiri sejajar dengan Shen Jiwen, maka aku tentu tidak punya alasan untuk menolak. Bai Hao. Setelah besok, kau akan mengerti siapa yang seharusnya kau nikahi. Berhenti. Paman Shen, ada apa lagi? Cincin yang kau hancurkan tadi, 5 miliar. Zhao Suemo, kau belum lupa, kan? Bapak tua, jangan keterlaluan. Dari nada bicaramu, ganti rugi atau peti mati. Kau pilih peti mati, begitu, pengawal? Aku tidak bilang apa-apa. Aku bayar. Aku akan cari uangnya sekarang. Aku pergi dulu. Bapak tua, dengar ya. Masalah ini. Wanita itu memang perlu diberi pelajaran. Ayah, ada masalah besar. Apa yang bikin kalang kabut begitu? Wajahmu kenapa?
Siapa yang melakukannya? Semua gara-gara Shen Jiwen itu, dia memaksaku membayar ganti rugi puluhan miliar uang tunai. Dan yang lebih parah, dia sangat mungkin menggagalkan kerjasama kita dengan keluarga Xia. Apa? Kontrak itu adalah tiket keluarga Zhao untuk meraih kesuksesan besar? Tunggu sebentar. Kau bilang Shen Jiwen? Dia itu siapa? Bagaimana dia bisa ikut campur urusan keluarga Xia? Ayah, untuk berjaga-jaga. Sepertinya kita harus mencari faksi lain di dalam keluarga Xia. Minta keluarga Gao membantu kita. Itu satu-satunya pilihan kita sekarang. Hubungan kita dengan keluarga Gao selalu baik. Kalau kita minta tolong, pasti mereka akan membantu. Benar. Begini semua kekacauan ini benar-benar selesai. Aku pasti akan cari Shen Jiwen itu, Xia Tian, dan Bai Hao, Bai Guangzhou itu, lalu menghabisi mereka. Tidak ada yang akan lolos. Kita tidak bisa buang waktu lagi. Ayo kita pergi sekarang cari Paman Gao. Ayo pergi. Main. Ayo pergi. Pak Gao, masalah ini, hanya Bapak yang bisa bantu kami. Bapak harus membantu kami. Paman Gao, besok kami seharusnya menandatangani kontrak dengan keluarga Xia. Aku khawatir ada sesuatu yang salah. Benar. Besok kan hari raya Perahu Naga? Iya. Kontrak kalian itu, keluarga Xia sedang mempertimbangkan untuk menunggu sampai setelah liburan. Wah, jangan. Pak Gao, masalah ini Bapak harus bantu aku mengamankannya. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan bisa tidur nyenyak. Semua ini harus menunggu sampai aku mengantarkan hadiah ke orang penting itu. Tapi kontrak dengan keluarga Xia ini... Baiklah, begini rencananya. Besok, kebetulan aku pergi ke desa keluarga Xia. Temui aku di sana. Oke. Desa keluarga Xia. Sempurna. Wah, ini sangat disayangkan. Tapi tidak apa-apa, Nona. Sebentar lagi, aku akan menyuruh seseorang untuk membawa satu set lagi. Tidak. Apa-apa. Paman Shen, Bapak sudah banyak membantu aku hari ini. Aku sudah banyak berhutang budi pada Bapak. Tidak. Aku yang berhutang budi pada keluargamu. Berhutang budi pada keluargaku? Paman Shen, sebenarnya apa hubungan Bapak dengan keluargaku? Hubungan apa? Ini hubungan penyelamat nyawa. Tapi meskipun Bapak penyelamat nyawa, Bapak sudah mengirim keluarga kami banyak sekali barang sebelumnya. Dan hari ini, semua ini hari ini. Tidak. Dia menyelamatkan bukan hanya nyawaku, dia menyelamatkan seluruh keluargaku. Iya. Dia menyelamatkan seluruh keluargaku. Paman Shen dan keluargaku pertemuannya seperti itu. Orang tuaku tidak pernah memberitahuku. Sepertinya Paman Shen juga main strategi jangka panjang. Aku tidak boleh ketahuan. Oh, Nona Xia, aku baru ingat. Aku ada rapat yang harus kupimpin. Kalau ada apa-apa, telepon aku saja. Ini, simpan saja sebagai kenang-kenangan. Maaf tadi, aku kehilangan kendali tadi. Ah, tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Shen Jiwen ini, beneran bisa dia dapatkan 10 miliar dari keluarga Shen untukmu? Aku tidak tahu. Kalau kamu benar-benar bisa dapat uang sebanyak itu, aku mungkin mau pertimbangkan memberimu kesempatan. Membiarkanmu menghabiskan waktu dengan Bai Hao. Ibu, serius? Kita sampai segitunya? Butuh uang? Ibu cuma melakukan ini untuk kebaikanmu. Iyalah. Ibu melakukannya untuk diri sendiri. Gak nyangka, dasar anak kurang ajar. Ini keterlaluan. Xia Tian, ayo kita pergi. Aku kesal sekali. Lihat ini. Lihat anak kesayanganmu ini. Jadi, apakah ini bisa dibilang kabur dari rumah? Aku seharusnya tidak pulang. Besok itu hari raya Pehchun. Aku punya ide nekat. Senekat apa? Bagaimana kalau aku ke tempatmu untuk merayakan festivalnya? Jangan. Hubungan kita ini palsu. Secara teknis, kita sudah berimbang. Berimbang? Masa sih berimbang? Kamu sudah benar-benar membuat Zhao Suemo marah. Tanpa aku yang jagain kamu bakal kena masalah. Membuatnya marah itu satu hal. Aku cuma khawatir itu akan mempengaruhi orang tuaku dan kakekku. Nah, itu dia. Jadi kamu malah lebih butuh aku untuk jagain kamu. Iya kan? Oke, gini aja. Aku akan dengan berat hati tetap berpura-pura jadi pacar kamu sedikit lebih lama. Ayo kita terus berpura-pura jadi pasangan sebentar lagi. Nggak mungkin. Baru beberapa hari aja, udah banyak banget yang terjadi.
Kalau kita terusin begini, semuanya bakal berantakan. Xiatian, kamu benar-benar nolak aku? Kamu tahu nggak berapa banyak cewek di kota ini yang ngejar-ngejar aku? Zhao Suemo itu cuma salah satu yang biasa aja. Nah itu dia. Cuman satu Zhao Suemo aja udah bikin masalah segini banyak. Bayangin kalau ada sekelompok Zhao Suemo. Udahlah, mikirinnya aja bikin pusing. Oke, sini duduk lebih dekat. Aku kasih tahu rahasia. Kamu, dasar mesum. Xiatian, itu ciuman pertamaku. Kamu harus tanggung jawab. Kamu tuh yang lagi pula, kita kan dari awal juga bukan pacaran beneran, dan aku cuman cewek kampung, anak desa. Anak desa kecil, ngerti kan? Gak apa-apa, aku yang urus kamu. Kamu, aku, oke. Udah, jangan tapi-tapi lagi. Ayo kita serius. Menurut kamu Pak Shen Jiwen agak aneh nggak sih? Aku juga mikir gitu. Dan aku rasa hubungannya sama kamu nggak normal. Hadiah-hadiah mahal itu dikasihkan aja begitu aja. Ada yang nggak beres. Gimana kalau gini? Kamu telepon dan tanya-tanya. Aku tanya ibuku dulu, mereka pasti nggak jujur sama aku harus cari tahu sampai tuntas. Aku ambil seluruh area ini. Pak, gedung ini. Bukan cuma gedung ini. Seluruh area, Pak, seluruh area ini, ada ratusan unit. tepat. Seluruh area ini, segera urus. Sebagai hadiah Hari Raya Pehchun untuk karyawan perusahaan saya. Pak, lihat. Boleh saya gabung ke perusahaan Bapak? Pergi urus dokumennya. Siap, saya akan segera mengaturnya. Ini telepon dari putri kita. Angkat. Halo, Tian. Halo, Bu. Kenapa kamu telepon sekarang? Bukannya kamu harusnya di tempat pacarmu? Katakan saja. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Ya. Masa sih? Apa mungkin kami sembunyikan sesuatu darimu? Tidak ada. Pernahkah aku bohong padamu? Aneh banget sih. Hari ini, Paman Shen memberiku barang antik bernilai miliaran. Dan baru hari ini aku tahu, Paman Shen itu ketua grup Jiwen. Dan hari ini, karena dia membantuku, dia bahkan menyinggung klan Zhao. Dia benar-benar ketua grup Jiwen. Maksudnya, masakan rumahan yang biasa kita makan itu sama enaknya dengan makanan dari Hotel Bintang 7. Masih bilang itu bukan apa-apa. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Kami, dengan Paman Shenmu, memang punya hubungan khusus. Sayang, memang benar dulu kami menyelamatkan Paman Shen dan keluarganya, makanya jadi begini keadaannya. Soal sisanya, besok kalau kamu pulang, aku akan ceritakan langsung. Oh, begitu. Kalian berdua merencanakan sesuatu yang takut ketahuan sama aku, ya? Jangan khawatir, aku janji akan kooperatif, dan aku janji akan merahasiakannya. Nah, apa kamu sudah menebak sesuatu? Mengerti saja, jangan diucapkan. Sepertinya Mama dan Papa juga nggak mau bertani lagi, dan mau berbisnis. Makanya mereka belajar dari Paman Shen. Kalau tidak, mana mungkin mereka bisa membual seperti ini, kan? Oh iya, Summer, besok, ajak orang tua Bai Hao ke sini, makan malam keluarga, saat festival Perahu Naga. Oke, aku paham. Kalau begitu, untuk sementara sampai di sini dulu. Aku agak penasaran. Kalian ngobrolin apa sih? Susah dijelaskan dalam beberapa kata. Besok kita bicara di rumah saja, lalu kita menginap di mana malam ini. Bagaimana kalau ke tempatku? Aku masih punya properti di sekitar sini. Enggak. Antara kita berdua, belum ada apa-apanya. Pokoknya, aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai pacar palsu. Tapi aku... Yang benar aja, jangan tapi-tapi lagi. Oke, ayo kita pergi. Tunggu aku. Summer, kapan akhirnya kamu akan mengakuiku? Pak, Xiatian mengundang kita ke rumahnya. Boleh saja. Aku nggak tertarik pergi ke desa. Gak usah ikut juga gak apa-apa. Pak aja yang pergi. Ada salahnya apa coba lihat-lihat. Ini kesempatan bagus buat kenal kondisi keluarga Xiatian. Baik Guangzhou, kalau kamu berani pergi, aku cerai sama kamu. Tapi Xiatian tulus mengundang kita. Masa kamu nolak niat baiknya gitu? Sudah kubilang aku nggak mau pergi. Ya udah, aku nggak pergi. Kamu gak penasaran keluarga Xiatian itu sebenarnya kayak gimana?
Gimana kalau dia ternyata orang penting yang sembunyi? Gimana kalau dia ternyata pewaris kaya yang sembunyi? Gak mungkin. Keluarga dia dari desa terpencil, jauh dan kotor. Terus gimana kamu jelasin kejadian kemarin? Jangan lupa, Zhao Suemo itu harus bayar ganti rugi miliaran. Kalau gitu aku ikut juga. Ayo, kita semua pergi. Semuanya pergi. Kok banyak banget serangganya? Baru masuk desa aja udah digigit. Aku gak mau pergi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu kan ketua Gao? Dia ngapain di sini? Pak Kepala Desa. Oh, Xia Tian, kamu pulang. Pak Kepala Desa, lagi sibuk apa? Aku cuma khawatir mobil ini terlalu mencolok. Mobil tua Bapak itu gak perlu ditutup-tutupi. Lagi pula harganya gak seberapa. Dasar anak ini, Kita berangkat dulu. baik, hati-hati di jalan. Mobil tua? Itu kayaknya Porsche Cayenne. Itu nggak tua. Cayenne apaan? Itu Zotie. Itu pun bekas. Pak Kepala Desa bilang mobil tuanya itu harganya sekitar 400 juta rupiah. Salah lagi aku. Xia Tian, orang tadi, kamu panggil dia apa? Pak Kepala Desa. Bukannya itu Gao Qiuming? Ketua Gao? Kerapu? Bercanda, Om. Masa Pak Kepala Desa dikira ketua perusahaan? Oh, Gao Qiuming, ketua grup Longjing. Maksudmu Kepala Desa? Yang jadi ketua? Iya, itu Gao Qiuming. Ayah, kamu kenal Gao Qiuming? Masa aku pernah ketemu dia? Orang penting kayak gitu, aku cuma lihat dia di TV. Gao Qiuming? Tempat sialan ini. Dia jadi kepala desa sini? Tempat kumuh yang gak ada yang mau. Sudahlah ibu, jangan berlebihan. Kita hampir sampai. Aku berlebihan? Tanganku digigit? Terus kamu nyalahin aku? Kalau kita sampai sana, dan aku kecewa lagi. Jangan salahin aku, kalau aku ngomong yang lebih parah dari ini. Ah, udahan. Udah, stop. Tante, lihat. Tempat di depan itu rumahku. Tempat kumuh apa ini? Paman, Tante. Orang tua dan kakekku pergi ke kota. Kayaknya mereka belum pulang. Belum pulang? Sempurna. Ayo, ayo. Gak apa-apa, Xia Tian. Bawa kami masuk aja. Oke. Keluarga dia lebih miskin dari yang aku kira. Nggak mungkin. Kita nggak boleh kasih kesempatan ke cewek desa ini. Ini pot bunga dari dinasti Song Utara. Glazur seladon dari Kilnru dinasti Song Utara. Basin oval, untuk bunga narsisus. Enggak, ayah. Kamu bercanda, ya? Lau Bai, kamu sudah gila? Tempat miskin begini, mana mungkin ada barang bagus? Nggak salah. Ini asli. Dengan kualitas kayak gini, ini nggak ternilai harganya. Paman, tolong jangan disentuh-sentuh. Barang itu kotor. Itu cuma mangkuk buat kasih makan anjing. Apa? Harta karun ini? Kamu pakai itu buat kasih makan anjing? Apa? Harta karun ini, kamu pakai buat kasih makan anjing? Iya, Sayang banget. Bisa nggak berhenti teriak-teriak? Bikin kesal aja. Dengan keahlian menaksir kayak kamu, sampah di jalanan aja bakal kamu bilang harta karun. Tempat terpencil kayak gini mana mungkin ada harta asli. Kalau kamu nggak percaya, aku cari orang lain aja. Aku kenal jagoan penaksir kelas atas. Aku fotoin terus kirim ke dia. Pasti nggak salah nilai. Halo, Master Zhang, bisa tolong lihatin buat aku, harta karun ini, asli nggak? Makasih, makasih. Bu, kalian lagi di mana? Kami balik abis belanja bahan makanan. Jangan beli apa-apa. Orang tuanya udah datang. Cepat pulang ya. Sayang, coba lihat dokumen ini. Nggak masalah. Ketua, ini dokumen terakhir soal kasus akuisisi itu. Selesaikan secepatnya. Hari ini aku harus pulang kampung buat liburan. Silakan. Ya, Sayang, sudah 20 tahun. Sudah waktunya kita kasih tahu anak kita yang sebenarnya. Kampung ini baunya nggak enak. Tante, aku mau nyalain dupa dulu. Tungguin aku.
Sudah, Wah, baunya harum banget. Itu wangi kesturi. Pak Bai, kamu kenapa sih hari ini? Selalu bikin ribut nggak jelas. Ini kesturi. Ini barang yang lebih berharga dari emas, dan keluarga kalian malah dipakai buat dupa? kok bisa? Kata kakekku harganya cuma beberapa sen per kilonya. Keluarga kami sudah pakai ini lebih dari 20 tahun. Siwer, cubit aku. Kamu gila? Cubit aku. Aku mau lihat apa aku lagi mimpi. Ini nyata. Cepat, bangun, bangun. Kamu lagi ngapain sih? Bai Guangzhou. Bukannya ini cendana daun kecil? Barang yang sangat berharga. Keluargamu cuma pakai ini buat bangku? Bangku ini ya buat duduk, dong. Sayang banget. Ayahmu. Ada apa dengannya? Kamu ngomong apa sih? Ayahku baik-baik saja. Lalu kenapa dia bertingkah aneh begitu? Ada anak anjing? Aku takut anjing. Laki-laki dewasa sepertimu, takut sama anjing kecil, tunggu di sini. Lai Fu, ayo minum air. Jangan, jangan, jangan. Jangan bergerak, jangan bergerak. Paman, mangkuk ini benar-benar kokoh. Kamu jangan-jangan mengira ini barang antik lagi, ya? Siatian, jujur sama aku. Jujur sama aku. Sebenarnya keluargamu kerja apa? Keluarga kami cuma keluarga desa biasa. Nggak mungkin. Keluarga terkaya di dunia pun nggak mungkin punya harta sebanyak ini. Mangkuk ini dari era Suande. Mangkuk porselen biru putih. Harganya puluhan juta. Ini, Paman, sebenarnya. Jujur, ayahku, dia suka ngumpulin barang rongsokan. Jadi semua barang-barang ini dia pungut. Aku nggak percaya. Nggak apa-apa. Aku udah kirim semua ini ke master itu. Kita lihat apa kata dia. Halo, Master. Guangzhou, barang-barang ini, semuanya asli. Kok kamu punya harta berharga sebaik ini? Katakan, kamu di mana? Aku langsung ke sana. Aku sedang di jalan. Benarkah? Aku ada di desa Siajia. Oke, tunggu aku. Aku akan segera sampai. Baiklah, baiklah. Bai Guangzhou. Apa kau sudah gila? Kamu kenapa sih? Kalau sakit, pergilah ke rumah sakit. Jangan mempermalukan diri di rumah Xiao Keai. Membuat malu sendiri. Ibu, Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu tentang Xiao Tian dan kamu, ayah? Itu agak keterlaluan. Kalian ini tidak punya mata untuk melihat harta karun. Harta karun ini semuanya tak ternilai harganya. Sudah. Aku tidak bisa berkomunikasi denganmu. Master Zhang akan segera tiba. Kita lihat apa yang akan dia katakan. Baik. Aku tunggu untuk melihat bagaimana Master Zhang akan datang dan membongkar penipuan ini. Kenapa Master Zhang belum datang juga? aku sudah di sini. Master Zhang, kamu sudah datang. Jadi, mari kita lihat dulu pot bunga narsis ini, itu di sana. Ayo. Baiklah. Guangzhou, kali ini, kau tidak sedang bercanda, kan? Ini benar-benar, Tungkuru dinasti Song Utara, pot bunga narsis oval berglazur seladon. Ini asli, kan? Tentu saja asli. Bisa terpelihara dengan sempurna seperti ini. Itu hampir seperti keajaiban. Itu sepertinya tidak benar. Maksudmu tidak benar itu apa? Ini benar-benar tepat. Guangzhou, kau punya barang antik lainnya? Ada. Ayo, silakan duduk. Coba lihat mangkuk ini. Astaga. Luar biasa. Ini dari era Suande, mangkuk porselen biru putih. Nilainya berkisar puluhan juta. Master Zhang, jujur saja, mangkuk ini adalah sesuatu yang ayah dan aku temukan saat kami sedang bepergian. Iya, itu dia. Beberapa tahun lalu, di sebuah lelang, muncul satu lagi, yang identik dengan yang ini, mangkuk porselen biru putih. Orang lain tidak bisa membedakannya, tapi aku langsung mengetahuinya. Yang dilelang itu, palsu, barang tiruan, tapi, itu terjual dengan harga selangit, 2,2 miliar. Master coba lihat lagi kapak ini. Ini adalah, kapak perunggu bermotif naga. Bagaimana mungkin, di halaman kecil ini,
ternyata ada harta karun seperti ini. Hei, Xiatian, jujurlah padaku. Katakan yang sebenarnya pada pamanmu, bagaimana bisa keluargamu punya begitu banyak harta karun? Paman, aku berkata jujur. Barang-barang ini memang semuanya dikumpulkan oleh ayahku. Kami punya banyak barang rongsokan seperti ini di rumah. Apa? Banyak? Rongsokan? Tidak mungkin. Bagi orang biasa, untuk memiliki dan mengoleksi harta karun seperti ini, lebih sulit daripada meraih langit. Kamu bilang punya banyak di rumah? Ah, masa sih? Jangan berkhayal. Kamu cuma beruntung dan menemukan beberapa barang berharga, itu saja. Ibu, Tante, aku tidak bohong. Kalau tidak percaya, akan kutunjukkan. Baiklah, baiklah, ambillah. Ada juga yang besar. Aku benar-benar tidak sanggup membawanya, dan beberapa porselen. Semuanya dikumpulkan ayahku. Banyak sekali harta karun. Master, Kalian berdua ini. Memang perlu sampai segitunya? Master, semua ini asli, kan? Semuanya terlihat asli menurutku. Cuma yang ini. Tahun lalu, di lelang poli. Terjual dengan harga 260 juta yang fantastis. Ini semuanya asli. Lihat vas keramik ini, lukisan dan kaligrafi ini. Semuanya asli. Tapi, Bagaimana mungkin harta karun ini bisa muncul di tempat seperti ini? Ini tidak masuk akal. Xiatian, aku tidak menyangka. Kamu penuh kejutan. aku juga tidak tahu. Kamu masih saja berpura-pura. Aku benar-benar tidak bohong padamu. Lihat vas ini. Harganya 600 juta. Lihat. Ini karya asli, dari Huang Tingjian. Sangat langka. Sungguh luar biasa. Lihat. Ini lukisan udang karya Kibaisi. Itu tidak mungkin, kan? Nona, apakah kamu menjual barang antik ini? Bisa saja dijual, tapi apakah barang-barang ini benar-benar berharga? Nona. Semua barang antik ini digabungkan. Harganya 80 miliar. 80 miliar? Kamu bicara tentang won Korea atau dolar Zimbabwe? Dolar AS. Dolar AS. Dolar AS. Nona, kalau kamu menyerahkan semua barang ini kepadaku, aku pasti akan membuatmu terkenal di dunia barang antik. Kalau kita jual, maka ayah dan ibu tidak perlu bekerja keras lagi. Kalau aku benar-benar menikah dengan Bai Hao, ini bisa jadi mas kawinku, dan aku punya cadangan. Bagus, aku akan bungkus semuanya sekarang. Bagus. Keberuntungan ini terlalu bagus. Bisa menemukan setumpuk harta karun nasional. Ditemukan, itu tidak mungkin. Bagi keluarga biasa, memiliki satu barang antik seperti ini lebih sulit daripada memanjat ke langit. Ini tidak mungkin hanya didapatkan begitu saja. Mungkinkah keluarga Xia benar-benar Taipan tersembunyi? Betapa kayanya mereka seharusnya, bahkan jika mereka orang terkaya di dunia, mereka tidak boleh memperlakukan barang antik ini dengan sembarangan. Jika semua ini asli, bukankah itu berarti kita mendapatkan jackpot? Barang-barang ini saja akan bernilai puluhan miliar dolar. Ditambah lebih dari 10 miliar yang dibayarkan Zhao Suemo padanya. Ya ampun, bukankah itu berarti aku mendapatkan jackpot? Xiatian, sayang, Bibi dulu tidak terlalu baik padamu. Kamu tidak akan menyimpan dendam, kan? Ibu, kamu benar-benar bisa berubah sikap dengan cepat. Bibi, Anda adalah ibu Bai Hao. Tentu saja saya tidak keberatan. Baguslah. Oh, iya, Bibi. Saya kenal banyak kolektor barang antik. Mau tidak saya bantu menghubungi beberapa? Siapa tadi yang bilang keluarga Xiatian miskin dan bahkan tidak mampu membeli? Perabotan yang layak? Zaman sudah berubah. Dulu, saya tidak tahu Xiatian begitu luar biasa. Ibu, sudah lama saya katakan, Xiatian bukan orang biasa. Saya selalu tahu anak saya punya selera yang bagus. Kan sudah kubilang, masa nggak tertarik sama dia? Zhao Suemo. Ternyata kamu di sini nungguin mama, mau kasih kejutan. Ma, lagi ngomongin apa? Aku tahu, anakku, nggak akan sembarangan jatuh cinta. Kamu pikir semua orang Mata duitan. kayak kamu? Kamu dengar tuh, kan? Kukira keluarga Bai bakal tulus peduli sama Xiatian kita, ternyata cuma mikirin duit. Tunggu dulu, mungkin nggak seperti yang kita kira. Sebelum umumkan, kalau Xiatian adalah penerus Xia Group, kita harus uji Bai Hao dan keluarganya dengan benar. Istriku benar.
Ingat, sebelum makan siang nanti, kita sama sekali nggak boleh bocorin status keluarga Xia kita. Ayo, kita masuk. Xia Tian, Kami sudah pulang. Kakek, Mama, Papa, kalian sudah pulang. halo kakek, halo paman, dan bibi. Xia Tian bisa dapat pacar yang ganteng banget. Dia benar-benar beruntung. Terlalu baik paman. Bisa menikahi Xia Tian adalah keberuntunganku. Mertua kalian sudah pulang? Dan Anda ini, ibu dari Bai Hao? Ya, saya Jiang Xiu. Halo, saya ayahnya Bai Hao, nama saya Bai Guangzhou. Dan ini adalah seorang master penilai harta karun, Master Zhang. halo semuanya, halo semuanya. Master penilai harta karun. Ya, lalu kalian semua mau datang ke pedesaan kami? Kalian benar-benar sudah bersusah payah. Tempat ini feng shui-nya bagus. Di pedesaan, udaranya segar. Kami juga perlu keluar jalan-jalan, menghirup udara segar. Ibu, ayah Master Zhang bilang, semua barang di rumah kita ini barang antik, bernilai lebih dari 80 miliar dolar. Master Zhang bilang, semua ini asli. Benarkah? Ya ampun, aku tidak pernah menyangka biasanya barang rongsokan yang kukumpulkan ternyata sangat berharga. Ayah, barang-barang ini benar-benar semua dikumpulkan oleh ayah. Ya, Kamu benar-benar pandai bercanda. Mana mungkin bisa mengumpulkan begitu banyak harta karun? Aku tahu, ini adalah koleksimu. ini benar-benar bukan? Jangan pura-pura lagi, cepat, dan keluarkan sertifikatnya. Harta karunmu ini, akan kubeli semuanya. Sertifikat apa? Biasanya saat aku mengambil barang-barang ini, aku tidak pernah melihat ada sertifikat apapun. Pura-pura. Kalau yang kamu katakan, itu benar, maka tanpa sertifikat. Barang-barang ini adalah barang curian. Barang curian? Ayah, jangan bercanda. Sudah kubilang, aku menemukannya. Aku cuma menemukannya. Waktu itu, aku tidak melihat sertifikat apapun. Bahkan tidak pernah dengar. Jadi kamu benar-benar tidak punya sertifikat? Kalau begitu semua ini barang curian. Apa? Barang curian? Kamu bicara apa? Kalian penjarah makam. Nak, jangan berdiri di sebelah mereka. Ibu, tidak ibu. Ini belum dikonfirmasi. Bagaimana bisa ibu langsung bilang begitu? Tante, bagaimana bisa tante bilang begitu? Keluarga kami mungkin miskin, dan dari desa, tapi kami orang jujur. Mana mungkin kami menjadi penjarah makam? Walaupun kamu tidak mau mengaku, itulah kenyataannya. Jadi bisakah kamu jelaskan, bagaimana kamu mendapatkan barang curian ini? Sudah kuduga. Hah, keluarga desa mana mungkin punya banyak harta karun. Ternyata ini hasil jarah makam. Sia-sia aku berharap. Bagaimana barang-barang ini bisa sampai di sini tidak penting. Kalau kamu penasaran, mungkin nanti bisa kuceritakan bagaimana aku menemukannya. Tapi bukan sekarang. Kalau tidak mau bilang sekarang, berarti ini bukan hasil jarah makam. Lalu ini apa? Biar ku katakan, kami tidak akan setuju membiarkan anak kami menikahi anak penjarah makam. Bu, kenapa ibu tidak mau percaya pada Xia Tian dan paman Xia? Baik, suruh mereka tunjukkan sertifikatnya, baru aku percaya. Kalau tidak bisa menunjukkannya, ya mereka penjarah makam. Aku cuma mau bilang, benda-benda ini mirip banget kayak artefak yang baru-baru ini ditemukan. Ternyata, semuanya dikubur di makam. Xia Tian, kamu sudah dewasa sekarang. Sekarang, aku cuma mau nanya ke kamu, kalau kamu ada di posisi ini, gimana kamu akan hadapin? Jangan khawatir. Lakukan aja yang menurut kamu benar. Di belakang kamu, ada ibu dan bapakmu, sama kakekmu yang mendukung kamu. Aku paham. Bai Hao, kamu percaya sama aku? Iya, aku percaya sama kamu. Nak, kamu minum omongan kosong apa sih? Udah kayak gini aja, kamu masih percaya sama mereka? Mereka itu perampok makam. Ayo kita pergi dari sini. Kalau kita laporin mereka, itu bakal jadi prestasi besar. Xia, Hiks. Suemo, ada apa? Kamu ketemu Paman Gao? Enggak. Ya, Tempat ini kayaknya rumah si imut Xia Tian. Aku tahu. Nggak heran desa Siajia Paman Gao kedengeran familiar. Itu tempat keluarganya. Paman Gao kamu. Nggak mungkin berencana buat ngembangin desa ini? Sangat mungkin. Nanti aku kasih tahu Paman Gao, rumah siapa aja boleh dia bongkar, tapi bukan rumah cewek itu. Masih pagi. Aku yakin, Paman Gao kamu belum sampai di desa. Gimana kalau gini? Kita masuk dulu lihat-lihat.
Aku mau lihat sendiri apa yang bikin cewek ini Xiatian. Berani nyuri orang dari anakku. Ayo pergi. Ya. Ya, tunggu. Kedengeran ada sesuatu di dalam. Kita dengerin dulu sebelum masuk. Kau bilang kami perampok makam? Sebaiknya kau punya bukti. Kalau tidak, itu fitnah. Aku sudah selesai bicara denganmu. Dan kau, sudah kubilang aku tak mau datang, tapi kau memaksa, dan sekarang lihat, kita malah masuk ke sarang pencuri. Kita harus telepon polisi. Sekarang, dengan begitu, kita tak akan terseret. Nak, ayo kita pergi dari sini. Tidak, Ibu, aku percaya Paman Xia, dan aku percaya Xiatian. Matanya tidak berbohong. Dasar anak kecil. Baik, baik, baik. Kalau begitu kita telepon polisi sekarang juga. Biar polisi yang menilai. Wah, ini pertunjukan yang cukup seru. Kukira kalian keluarga kaya yang tertutup. Ternyata, kalian keluarga perampok makam. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kau tak diundang ke sini. Kalau aku tidak datang, mana mungkin aku menemukan bisnis sampingan kalian? Berhenti memfitnah kami. Siapa yang memfitnah? Kalau begitu jelaskan. Dari mana asal semua barang-barang ini? Ya, bisakah kau jelaskan itu? Nona Zhao, apa yang membawamu ke gubuk kami yang sederhana ini? Ya, karena bisnis yang curang dan licik ini. Sayang, apakah ini mulai kelewatan? Haruskah aku ambil sertifikat koleksi? Jangan khawatir. Ini kesempatan sempurna untuk menguji kemampuan putri kita. Master Zhang, aku tadi mendengarkan dari luar. Kau memberikan beberapa poin yang sangat bagus, jadi sekarang, aku ingin kau melihat sekali lagi. Bagaimanapun, merampok makam adalah hal serius. Kita tak boleh menyalahkan orang yang tak bersalah. Dan tentu saja, kita tak boleh membiarkan penjahat bebas. Nona Zhao, tenang saja. Para parasit dunia barang antik ini akan dihukum. Tepat sekali. Kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Oh, iya, hadiah yang kamu berikan ke keluarga Bai waktu itu juga barang kuburan, kan? Menarik sekali. Apa? Barang kuburan. Itu semua barang sial. Kamu ini. Kami punya salah apa sama kamu? Kenapa kamu tega menyakiti kami seperti ini? Ibu, Zhao Shuemo, sudah cukup belum? Abaikan saja dia. Yang tidak bersalah tidak perlu takut. Dia tidak bisa menjelek-jelekan kita. Aku percaya pada karakter orang tuaku. Apa aku memfitnah kalian? Baiklah. Kalau berani, tunjukkan buktinya untuk membuktikannya. Kalau tidak, berhentilah menggonggong di sini. Bapak Bai, Ibu Bai, bagaimana kalau kita langsung ke intinya saja? Mengenai pernikahan putri saya, keluarga Zhao kami sangat tulus, lagi pula, jangan lupa, kalian berdua, keluarga Zhao kami akan segera menandatangani kontrak dengan keluarga Xia senilai 100 miliar. Wah, Bapak Zhao, Anda terlalu baik. Bai Hao kami bisa menikahi Suemo. Itu dia, rejeki nomplok. Ibu, kapan aku bilang aku mau menikahi Zhao Shuemo? Jangan asal setuju. Bai Hao, bagaimana kamu bisa bilang begitu tentang aku? Perasaanku padamu, masih tidak kamu tahu? Dia tidak akan menikahimu. Karena dia pacarku. Kamu tidak mau menikah denganku? Menikahi penjarah makam sepertimu? Biar kukatakan sekali lagi. Aku bukan penjarah makam. Ayahmulah yang penjarah makam, ibumu juga. Jadi itu membuatmu jadi penjarah makam juga. Baiklah, cukup. Semuanya, berhenti bertengkar. Kalau begitu, ayo kita panggil polisi. Biarkan polisi yang menyelidiki sampai tuntas. Kalau benar-benar penjarahan makam, aku pasti akan menghentikan pernikahan ini. Kalau bukan penjarahan makam, aku, Bai Guangzhao, akan minta maaf sesukamu. Benar, panggil polisi. Bagaimana kalian semua bisa seperti ini? Cukup, kebisingan ini semua, tidak punya malu. Aku tidak bisa, aku tidak tahan mendengarnya lagi. Kalian terus-terusan membuat keributan. Kakek, Xiatian, ini, kuserahkan padamu. Aku percaya padamu, aku tahu kamu bisa menanganinya. Nanti saat waktunya tiba, kalian semua pasti akan menyesal. HMPH. Kamu memfitnah keluargaku seperti ini. Aku tidak akan membiarkannya. Zhao Shuemo, sudah cukup. Melakukan fitnah juga tidak baik untukmu. Jadi, kamu pikir aku juga memfitnah mereka? Kalau begitu, bertaruh denganku. Bertaruh apakah aku benar-benar memfitnah mereka atau tidak? Aku. Jangan gegabah. Suemo, kamu terlalu menganggap mereka. Mereka sama sekali tidak punya nyali. Xiatian, aku percaya padamu. Aku terima taruhan itu. Bagus. Aku hormati keberanianmu.
Kalau hari ini, Xia Tian bisa menunjukkan sertifikat koleksi barang-barang budaya untuk benda-benda ini, maka hari ini, aku akan berlutut di sini dan bersujud minta maaf padamu. Tapi, kalau dia tidak bisa menunjukkannya, maka hari ini akan menjadi hari kita berdua bertunangan. Bagaimana pendapatmu? Baiklah, nak. Ayo kita terima taruhannya. Jika itu fitnah, maka keluarga Xia bukan perampok makam. Dan barang-barang antik ini akan sangat berharga. Jika itu bukan fitnah, maka keluarga Xia akan masuk penjara. Bai Hao dan Suemo sangat cocok. Keluarga baik kita tidak akan kalah bagaimanapun juga. Baik, saya setuju. Bai Hao. Apa? Tidak bisa memberikannya, ya? Jika tidak bisa, jangan buang waktu kami di sini. Keluar dari sini sekarang. Karena kamu tidak bisa menghadirkannya. Jangan salahkan kami jika bersikap keras, seperti yang disepakati. Hari ini adalah hari pertunangan putri saya dan Bai Hao. Tidak mungkin. Sayang, Kamu bilang tidak mungkin. dan itu tidak mungkin. Berhenti. Membuat masalah lagi, mencari keributan, masuk tanpa izin, apakah kamu mencoba menggali lubang untuk dirimu sendiri dan keluarga Zhao? Tuan Shen, Shen Jiwen. Kenapa kamu di sini lagi? Nona muda, Paman Shen, di luar, kamu tidak perlu memanggilku Nona muda. Itu canggung. canggung, itu mudah diucapkan. Itu mudah diucapkan. Tuan Shen, kalian berdua saling kenal? Keluarga mereka cuma beruntung aja. Mereka pernah menolong keluarga Bapak Shen, makanya jadi begini keadaannya sekarang. Oh, begitu rupanya. Bapak Shen, tentang kejadian kemarin, menurutku itu semua cuma salah paham. Bagaimana kalau kita duduk dan bicara baik-baik? Bicara tentang apa? Ngobrolin apa? Bapak Shen, apa yang baru saja Bapak katakan? Agak keterlaluan, bukan begitu? Keterlaluan? Apakah keluarga Zhao masih akan ada di Shanghai? Itu masih jadi pertanyaan. Kamu dan aku beda jauh. Kita berada di pihak yang berbeda. Jadi, apa lagi yang mau dibicarakan? Shen Jiwen, keluarga Zhaoku dan keluarga Xia, sebentar lagi akan menandatangani kerjasama senilai 100 miliar dolar. Kami akan tanda tangan kontraknya hari ini. Secepatnya, kamu, Shen Jiwen, mulai sekarang, kalau ketemu aku, kamu bahkan gak pantas angkat kepala untuk bicara sama aku. Kamu berani mukul aku? Memangnya kenapa kalau aku mukul kamu? Shen Jiwen, beraninya kamu pukul ayahku. Jangan kira aku nggak berani mukul cewek. Aku mukul kamu juga. Mau ngapain? Shen Jiwen, dengar baik-baik. Kami adalah... Tenang, 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 Paman Shen. Impulsif? Nona muda, kamu terlalu baik hati. Sudahlah, Paman Shen. Mereka yang masuk sembarangan ke sini. Jadi mereka harus pergi dengan cara yang sama seperti saat mereka datang. Pergi. Mau pergi kemana? Kalian para penjara makam belum diadili. Jelaskan semua barang-barang ini sebelum kalian pergi kemanapun. Kami akhirnya menangkap basah kalian. Aku akan telepon polisi. Nona Zhang, tenang dulu. Mungkin artefak-artefak ini adalah hadiah dari Tuan Shen? Master Zhang, Anda benar-benar bisa membaca pikiran. Betul, semua ini dari saya. Berhenti berakting. Kamu tahu berapa nilai barang-barang di atas meja ini? Master, kasih tahu dia angkanya. Semua artefak ini jika digabungkan, berjumlah nilai 80 miliar dolar AS. Nah, selain museum dan sindikat penjara makam besar, aku tidak bisa membayangkan siapa lagi yang mungkin memiliki artefak tak ternilai seperti ini. Kamu dengar itu? Shen Jiwen, lebih dari 80 miliar dolar AS. Kamu sanggup bayar segitu? Nah, kamu tidak bisa berkata-kata lagi, kan? Atau maksudmu kamu bersekongkol dengan para penjara makam ini? Paman Shen, mereka mau telepon polisi. Biarkan saja mereka telepon. Keluarga kami adalah orang-orang jujur yang taat hukum. Barang-barang itu walaupun kami yang menemukannya, tetap milik kami. Kalau perlu diserahkan, kami akan serahkan. Kalau harus masuk penjara, kami akan masuk. Nona muda, jangan buru-buru. Kami punya sertifikatnya. Paman Shen, tolong jangan bercanda. Kalau tidak percaya, tinggal panggil saja. Panggil apa? Panggil saja, bawa sertifikatnya. Andy, Bawa sertifikatnya ke sini. Jadi ini sertifikatnya, kalian cukup jago memalsukan dokumen. Kalian pintar banget bikin barang palsu, kelihatannya asli banget. Sertifikat-sertifikat ini pasti palsu juga, kan? Aku sudah melaporkan ini. Polisi dan staf museum akan segera datang untuk menyelidiki. Biarkan mereka melihat dengan jelas kalian para penjahat. Tidak satu pun dari kalian yang akan lolos. baiklah.
Kami akan menunggu di sini. Tunggu sebentar. Ini asli. Sertifikat-sertifikat ini pasti asli. Lihat, sudah kubilang. Barang-barang antik ini tidak bisa ditiru. Dengar baik-baik. Polisi sedang dalam perjalanan. Kalau polisi bilang ini asli, ya artinya asli. Kalau mereka bilang ini palsu, semua orang di ruangan ini akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Di mana para penjarah makam? Pak polisi, mereka itu, seluruh ruangan ini penuh dengan penjara makam. Lihat barang antik di atas meja itu, vas keramik, kaligrafi, lukisan. Anda perlu memeriksanya dengan teliti. Pak polisi, tolong, Anda harus dengan hati-hati dan menyeluruh memeriksa sertifikat dan barang antik ini. Telusuri asal-usulnya dengan benar. Kami sama sekali bukan penjarah makam. Jangan khawatir. Jangan khawatir, kami tidak akan menyalahkan orang yang tidak bersalah. Kami juga tidak akan membiarkan pelaku kejahatan lolos. Artefak-artefak ini, tidak ada yang salah dengan mereka. Banyak di antaranya berasal dari makam. Namun, beberapa sudah muncul di lelang. Hei, gimana kabarnya di sana? Fitur keamanan pada sertifikat-sertifikat ini, segel timbul dan kualitas kertasnya, semuanya asli. Dan setiap sertifikat telah terdaftar resmi di Poli. Benar-benar tidak ada masalah. Asal-usul artefak-artefak ini memang jelas. Tidak mungkin ada penjarahan makam, walaupun melaporkannya mencegah potensi penjarahan makam. Kami tetap berharap kalian berdua memastikan fakta sebelum melapor. Menuduh orang yang tidak bersalah secara salah bisa membuat kalian juga kena masalah. Terima kasih, Pak Polisi. Bagi kami, rakyat, memiliki polisi seperti Bapak yang begitu rajin dan bertanggung jawab adalah suatu kehormatan. Anda terlalu baik, Bu. Kami ada urusan lain yang harus ditangani, jadi kami akan pergi dulu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin, kalian pasti sudah berkolusi dengannya dari awal. Lihat, kamu dengar mereka. Sekarang kamu bisa pergi dari desa keluarga Sia kami. Ini pasti kolusi antara pejabat dan pengusaha. Bekerja sama erat. Aku akan laporkan ini ke atasan. Zhao Suemo, apa kamu tidak punya malu? Bai Hao, bahkan kalau barang-barang ini asli, itu cuma sekumpulan pernak-pernik kuburan yang tidak berharga. Hanya dengan menikah masuk ke keluarga Zhao saya baru ada masa depan. Bai Hao, putri saya menyukaimu. Itu adalah keberuntunganmu. Asalkan kamu setuju dengan pertunangan ini, aku bisa melupakan yang sudah-sudah. Kamu tetap akan menjadi menantu baikku. Di masa depan, dengan dukungan keluarga Sia, keluarga Zhao kami akan melesat. Aku jamin, keluargamu, keluarga Bai, juga akan ikut naik ke puncak bersama kami. Kamu ingin aku menikahi putrimu? Biar ku katakan padamu, tidak mungkin sama sekali. Kamu, Zhao Suemo, aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Sekarang juga, segera, saat ini juga, pergi dari desa keluarga Sia. Kalau tidak, aku akan tunjukkan padamu yang dimiliki desa kami tukang jagal dan pandai besi bisa dilakukan. Tukang jagal apa? Aku tidak takut. Mau aku pergi, begitu maksudmu? Baiklah. Aku akan bawa Paman Bai, Tante Jiang, dan Bai Hao bersamaku. Atau bagaimana? Aku akan tetap di sini dan tidak akan pernah pergi. Mau kamu apain? Mau diapakan? Betul. Kami, keluarga Zhao, sama sekali tidak akan pergi. Paman Shen, sepertinya kami benar-benar harus merepotkan paman tukang daging dan paman tukang besi. Mengerti. Tukang daging, tukang besi, giliran kalian. Shen Jiwen, dengarkan aku. Saat ini, aku mewakili bukan hanya keluarga Zhao, tapi juga keluarga Xia. Pikir dulu sebelum bicara. Apa? Sesuatu sebesar ini? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Wah, aku sangat takut. Sudah kubilang. Kesepakatan antara keluarga Zhao dan keluarga Xia sudah final. Kita akan menandatanganinya sore ini. Lalu kenapa? Tidak ada yang memberitahuku? Karena kamu sudah. Diblokir oleh keluarga Xia. Kamu mau memutus masa depan keluarga Zhao? Silakan coba. Aku sudah menemui ketua Gao Qiuming dari grup Longjing. Meskipun kamu dan Gao Qiuming sama-sama tangan kanan grup Xia, tapi pengaruh Gao Qiuming jauh lebih besar daripadamu. Jadi, pesanan dari grup Xia ini sudah pasti jadi milik kami. Kamu seyakin itu? Gao Qiuming? Bukankah Gao Qiuming itu kepala desa? Pesanan 100 miliar dolar. Keluarga Zhao sudah mengamankannya. Suemo, sayang, tante di sini masih sangat menyukaimu. Apa yang kamu bicarakan? Bai Hao, aku peringatkan kamu, aku beri kamu kesempatan terakhir, kamu masih bisa mundur sekarang. Kalau tidak, begitu aku menjadi kepala grup 100 miliar dolar, keluarga baik kamu bisa kuhancurkan dengan sekali kibas. Saat itu, tidak akan seperti sekarang, semuanya baik-baik dan bisa dinegosiasikan seperti ini. Berhenti berkhayal. Aku cuma mau menikahi Xia Tian.
Aku lagi mimpi, nanti siang habis kita tanda tangan kontrak, aku bakal tunjukin apakah aku lagi mimpi atau enggak. Setelah nanti siang, semua kalian, termasuk orang tua ini, harus tunduk sama aku. Lutut dan sujud di hadapanku. Tante Jiang, aku mau kasih Bai Hao kesempatan. Ini juga kesempatan buat kita, buat keluarga Bai dan Zhao. Apa Tante mau coba? Suemo, kamu beneran mau nanda tanganin kontrak ratusan miliar dolar itu? Udah aku bilang, urusan sudah fix. Aku sekarang ngerti. Kamu mau ngapain? Kamu nggak peduli sama anakmu sendiri, dan juga nggak peduli sama keluarga Bai, aku. Kalau kamu nggak mau, ya aku yang lakuin. Bai Hao, kamu kesini. Memangnya nikah sama orang kampungan ini buat kamu, atau buat keluarga Bai? Ada untungnya, dengerin kata ibumu. Nikahin anak perempuan keluarga Zhao, masa depan kita bakal cerah. Nikah aja. Mau nikahin dia, suruh ayah aja yang nikah. Bai Hao, kamu ngomong apa? Rasanya kamu. Jangan berani-berani menghina Bai Hao. Aku ngomongin Bai Hao ada urusannya sama kamu. Ayo, kalau berani, pukul aku, tunggu aja balasanku nanti. Sekarang juga aku pukul kamu. Baiklah, kalau begitu. Aku memang memukulmu. Terus kenapa? Aku memukulmu. Orang sepertimu pantas dipukul. Kamu, wanita jahat. Kamu keji. Baik, kamu masih berani. Wanita jahat. Yang kamu tahu cuma cara memukul orang, Bai Hao cuma suami sewaanmu, kan? Kamu berani menghina aku, putri terhormat keluarga Zhao, demi dia, dan kau, Bai Hao. Daripada menikahiku, lebih baik kau menyewa istri dari desa. Kau bahkan tak mau menatap mataku. Benar, kan? Apa? Menyewa istri? Tante, kamu tidak tahu, kan? Dia benar-benar mengikutiku. Xia Tian. Ada apa? Gak apa-apa, Xia Tian, santai aja, jelasin pelan-pelan. Ayah dan ibu gak akan nyalahin kamu. Baik, aku mengaku. Aku punya ide yang gak bagus. Awalnya, aku mau sewa suami buat pulang kampung pas hari raya Duanwu. Cuma biar lewat aja. Bareng ibu, ayah, sama kakek. Tapi, takdir memang misterius. Aku gak nyangka, ternyata karena suatu kebetulan, aku ketemu Bai Hao. Dan dia kebetulan, lagi pengen ngilangin si Zhao Suemo yang nempel itu. Jadi, aku pura-pura jadi pacarnya, dan dia pura-pura jadi pacarku. Begitu kurang lebih ceritanya. Dasar anak bandel, gimana bisa kamu kayak gini, main-main sama kita? Ini kan masalah, kebahagiaan kamu seumur hidup. Sekarang kita gimana? Tamu yang kita undang udah pada dateng, terus sekarang begini jadinya? Santai aja, Bai Hao, kamu gimana pendapatnya sama Xia Tian kita? Tante, walaupun aku kesini kebetulan, ke keluarga kalian, tapi aku sungguh suka sama Xia Tian. Aku mau nikah sama Xia Tian, dan jaga Xia Tian seumur hidupku. Keluarga kami, cuma keluarga biasa di desa. Kamu gak keberatan? Gak, Tante. Aku sama sekali gak keberatan. Bisa nikah sama Xia Tian itu rezeki buat aku. Jadi, kamu mau nikah sama Xia Tian kita? Keluarga kami gak punya mas kawin buat dikasih. Dan kamu masih mau? Mau, sungguh, mau. Xia Tian, iya Tian. Mau nikah sama aku? Mau. Oh iya, Aku, masih utang lamaran yang bener. Hari ini, orangnya kebanyakan. Aku utang dulu ya. Aku agak malu. Siapa tahu ini hal yang bagus atau malah buruk? Kok bisa tiba-tiba langsung sampai ke urusan nikah? sudah, kalian pada anggap aku gak ada, ya? Bai Hao, aku ingin kamu menjadi menantu keluarga Zhao. Tak kusangka kamu malah memilih ini orang kampungan, mempermalukan keluarga Zhao. Baik, Perkara ini akan kuingat. Biar ku katakan, begitu kami dan keluarga Xia menandatangani kontrak, segera ku lenyapkan keluargamu Bai. Suemo, ayo pergi. Tunggu sebentar. Karena hal ini sudah sampai di titik ini, aku tak punya alasan untuk menyembunyikan apapun lagi. Kau, seorang pria, maksudmu apa? Sudah, diam saja. Wajahmu sudah bengkak karena dipukuli, dan kamu masih belum belajar juga. Apakah semuanya sudah siap? Semuanya sudah siap, Tuan. Bagus. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan cepat, jangan cuma berdiri di sini membuang-buang waktu semua orang. Zhao Jiliang, Zhao Suemo, hari ini, kalian tak perlu lagi mempertimbangkan apapun tentang penandatanganan kontrak. Apa? Kamu pikir hanya karena margamu Xia, kamu bisa ikut campur urusan keluarga Xia yang berbasis di Shanghai? Menurutmu, kenapa aku tidak bisa ikut campur? Kamu benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Hanya dengan kamu, seorang pria biasa, kamu juga ingin ikut campur dalam kontrak keluarga Xia yang berbasis di Shanghai.
Mungkinkah ayahku benar-benar memiliki identitas luar biasa? Dia benar-benar memainkan permainan besar. Tidak mungkin. Mungkinkah? Kalian tidak ingin tahu bagaimana barang antik mahal itu keluarga Nona Xia bisa memperoleh? Tidak penasaran kenapa aku, Shen Jiwen, berdiri di belakang Tuan? Tidak penasaran dengan Nona Xia identitas asli? Apa itu? Jangan kira karena margamu Xia, lantas kamu jadi keluarga terpandang. Walaupun kamu ngomong sampai biru muka, bercerita yang muluk-muluk, nggak akan mengubah fakta kalau kamu tinggal di pelosok, di daerah terpencil. Suemo, ada yang nggak beres. Mama, Papa, keluarga kita. Kita ini nggak benar-benar keluarga terkaya di Shanghai. Keluarga Xia, kan? Betul, kita memang. Tidak mungkin. Keluarga Zhao kami dan keluarga Xia sebentar lagi mau tanda tangan kontrak. Ini benar-benar tidak mungkin. Palsu, ini semua palsu, aktor, kalian semua aktor. Waktu yang baik telah tiba. Paman Gao, akhirnya kamu datang. Dia pura-pura jadi ketua grup Xia, lihat. Ketua, Nyonya, Nona muda, Ketua Gao ada di sini? Bagaimana bisa begini? Pasti aku salah lihat. Tidak? Apa aku juga salah dengar? Xia Tian, jadi keluargamu benar-benar keluarga Xia dari Shanghai. Papa, apa ini? Nyata? sayang, maafkan Papa, kami terpaksa menipumu selama bertahun-tahun ini. Ini aturan leluhur keluarga kita, semuanya harus dimulai dari kecil. Hanya pada hari pernikahanmu kami baru bisa mengungkap identitas aslimu. Ditambah lagi, kamu ini perempuan. Mama dan Papa ingin menguatkanmu, agar nanti kamu bisa lebih baik mewarisi harta keluarga Xia. Kami harap kamu tidak menyalahkan kami. Enggak akan. Aku rasa, hidupku selama ini cukup bahagia. Selama bertahun-tahun menyembunyikan kekayaan ini, diatur dengan hati-hati oleh ayahmu dan aku. Gao Qiuming adalah kepala desa dan juga ketua dari grup Longjing. Nona muda, kami semua sudah melihat betapa besar perubahanmu selama ini. Bagus. Kami hanya ingin kamu merasakan kesulitan sebelum kenyamanan, agar kamu mengerti bahwa tidak ada yang mudah. Dengan begitu, kamu bisa lebih baik mewarisi bisnis keluarga kami. Yang lebih penting, aku ingin mencarikanmu pasangan sejati yang mencintaimu sebelum identitasmu terungkap. Bai Hao rela mempertaruhkan nyawanya untukmu. Ketulusan seperti itu lebih berharga dari apapun. Ibu, ayah, permainan yang kalian mainkan jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Tapi, berubah menjadi wanita kaya dalam semalam, tidak terlihat buruk. Paman, Aku, Nak, tidakkah kamu akan mengubah cara memanggilku? ayah, Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Xia ini ternyata adalah keluarga Xia dari Shanghai. Aku malah bisa bertemu ketua dan istrinya dari keluarga kaya tingkat atas. Dan yang lebih sulit dipercaya lagi adalah bahwa anakku akan dipersatukan dengan sang pewaris dari keluarga papan atas itu. Tidak pernah terbayangkan. Tidak pernah. Sudah waktunya. Persilakan tamu-tamu masuk, saatnya juga untuk mengumumkan identitas Xia Tian. Semuanya, silahkan masuk secara berurutan. ini karya Da Vinci, Mona Lisa. untukmu, Nona. Ini? Qingming Shanghetu, juga untukmu, Nona. Dan ini adalah akta untuk Gedung Puli Akta Internasional. properti gedung internasional. Akta properti properti. untuk seluruh Akta. gedung. Kami harap Anda menerimanya, Nona. Mereka semua adalah konglomerat bisnis. Pak Bai, berapa nilai semua ini? Uang, hanya itu yang kamu pikirkan. Kamu rela melepas calon menantu yang baik seperti ini? Apa yang kulakukan? Kamu sendiri yang bikin begini. Baiklah, masih ada waktu. Nanti saat kamu minta maaf, harus tulus. Oke. Jangan semua hal dihubungkan dengan uang. Baiklah. Aku akan dengar kata-katamu. Nanti, aku akan minta maaf dengan benar. Aku akan pastikan calon menantuku yang baik memaafkanku. Baik, semuanya. Hari ini adalah Festival Perahu Naga. Tunggu sebentar, kami akan mengadakan jamuan di lapangan balai desa. Silakan, semuanya, bergabunglah dengan kami. Pak Gao, tolong antarkan mereka dulu. Ya, Bapak Xia, aku pantas mati, aku buta. Bapak Xia, mohon maafkan kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Memohon padaku sia-sia saja. Xia Tian, semua ini sekarang terserah kamu. Ayah, aku mengerti. Xia Tian, tidak. Nona Xia, aku minta maaf, kami salah,
Kumohon, maafkan aku, beri kami kesempatan lagi, tolong jangan batalkan kontrak dengan kami. Nona Xia, aku mohon, tolong jangan dendam pada kami, lepaskan kami. Barusan, kamu menghina Bai Hao, kan? Aku salah, aku pantas mati. Aku minta maaf. Nona Xia, asalkan kamu memaafkanku, dan memberiku kesempatan, aku bersumpah, aku akan menjauh dari Bai Hao. Bukannya kamu yang bersumpah bahwa kamu pasti akan menandatangani dengan grup Xia hari ini, dan kalau tidak, kamu akan makan makanan anjing. Benar. Aku akan makan makanan anjing. Aku akan segera melakukannya. Cukup, kamu sudah membuat cukup banyak masalah di kediaman keluarga Xia. Pergi dari sini, sekarang. Tuan Shen, tukang daging, dan tukang besi, kalian belum sampai juga? Tukang daging, tukang besi, kalian di mana? Cepat ke sini, sekarang. Nona Xia, aku salah, kami akan pergi, oke? Tolong, jangan batalkan kontrak kami. Pergi. Ayo kita pergi. Tidak, aku tidak bisa pergi. Kalau aku pergi, keluarga Zhao akan hancur. Nona Xia, aku mohon padamu, tolong, maafkan aku. Nona Xia. Nona, kalau kedua orang ini tidak mau pergi, kami akan bantu Nona. Buang mereka berdua keluar, dan umumkan kepada semua orang bahwa mulai sekarang, keluarga Zhao diusir dari seluruh Shanghai. Nona Xia, tolong maafkan kami. Tidak. Nona Xia? Xia Tian. Tante tahu dia salah. Tolong maafkan Tante. Tante, sedang apa Tante? Xia Tian? Tolong maafkan Tante kali ini, oke? Tante tidak akan pernah melakukan ini lagi. Kalau kamu tidak memaafkan Tante, Tante akan berlutut di hadapanmu. Tante, kalau bukan karena Bai Hao, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Bai Hao mendengarkanmu. Aku mendengarkanmu. Ya? Tentu saja aku memaafkanmu, Tante. Tapi Tante, mulai sekarang, jangan lakukan ini lagi. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Jangan khawatir, Bu, aku akan berubah. Mulai sekarang, aku tidak akan melakukannya lagi. Oh, Xia Tianku, oh, dia sangat cantik. Xia Tian kita, semakin kulihat, semakin kusukai. Bapak Ibu, kenapa kita tidak manfaatkan hari ini untuk memfinalisasi pernikahan untuk kedua anak kita? Sayang, hanya demi Xia Tian, beri mereka kesempatan. Baiklah kalau begitu. Bapak Ibu, kalau begitu untuk sisa waktu, mari kita bahas pernikahan anak-anak. Bagus, bagus. Pesta sudah dimulai, di tempat, seharusnya ada cukup banyak wartawan media. Aku ingin gunakan kesempatan festival Perahu Naga ini, untuk umumkan secara resmi Xia Tian statusnya sebagai pewaris keluarga Xia, dan juga umumkan pernikahan antara Xia Tian dan Bai Hao. Luar biasa, luar biasa. Ayo. Ada apa? Aku hanya merasa, semua ini adalah mimpi. Yah. Mulai sekarang kau akan jadi wanita kaya tingkat atas. Kau tidak akan meninggalkanku, kan? Aku bersumpah, aku, Xia Tian, tidak akan pernah meninggalkan Bai Hao. Xia Tian, kau benar-benar pikir aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Kenapa, bukan begitu? Kau ingat, anak kecil itu yang kau selamatkan dengan berani di taman dulu? Jangan takut. Bersembunyi di belakangku, aku akan lindungi kamu. Bocah kecil itu ternyata kau? Ya, jadi, sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, aku sudah mencari-cari kamu. Kupikir takdir menyatukan kita. Itu memang takdir. Sayang, aku sama sekali tidak ingat itu. Tapi aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Tunggu aku.